Semua yang pernah dipotong tahu. Saat terkena potongan, tidak ada rasa sakit. Jadi saya membiarkan mata pisau memenggal kepala saya. Meskipun ketakutan membuat saya bingung. Tapi saya sama sekali tidak peduli. Hanya karena sel-sel global datang. Semua manusia yang terinfeksi otak parasit akan kehilangan pemikiran. Sepenuhnya menjadi santapan monster parasit. Hanya sebagian kecil orang yang dapat melawan dengan fisik mereka. Dan saya sebelumnya menderita karena diternakan oleh monster. Akhirnya ditelan hidup-hidup. Sekarang hidup kembali sekali lagi. Hal pertama yang saya lakukan adalah menemukan 6 sel berkelas penguasa itu. Mereka adalah monster parasit yang kuat yang menguasai dunia. Saya samar-samar ingat bahwa mereka berada di dalam 6 anjing hitam. Dan saya kebetulan tahu lokasi anjing hitam itu. Tepat di rumah makan daging anjing yang tidak jauh dari seberang sekolah. Saat itu saya menyaksikan mereka berubah menjadi 6 sosok. Monster parasit yang mengerikan dan menindas segalanya. Bilang lakukan, lakukan saja. Saya cepat-cepat meninggalkan sekolah dan langsung menuju toko daging anjing di seberang. Saya pergi untuk membeli 6 anjing hitam itu. Membedah dan mengambil jantungnya. Lalu memakannya mentah-mentah. Segera setelah itu, memotong kepala saya sendiri. Saya hanya bisa bertaruh. Mereka akan menghabiskan tenaga untuk membantu mengambil kembali kepala saya. Karena saya tahu, sebelum sel parasit menelan otak parasitnya. Jika parasit mati dalam proses ini, mereka juga akan mati bersamanya. Saya hanya bisa berharap pada seberkas harapan ini. Jika saya bisa berhasil menggabungkan 6 sel parasit terkuat. Di masa depan yang penuh kekacauan, saya akan memiliki tempat di dalamnya. Jika penggabungan gagal, hanya akan mati beberapa tahun lebih cepat saja. Kemudian saya menghabiskan 6.000 untuk membeli 6 anjing hitam itu. Saya tidak ingin membuang waktu. Setelah besok, uang hanyalah seonggok kertas sampah. Setelah itu, saya mendapatkan sebuah guillotine dari pengrajin. Saat ini segala sesuatunya sudah siap. Hanya tinggal mempertaruhkan nyawa untuk meraih secercah harapan. Kembali ke laboratorium villa. Saya mengenakan jas putih. Sedang membedah anjing hitam yang terakhir. Dengan perlahan mengeluarkan sebuah jantung. Pada saat jantung anjing hitam terakhir diambil, saya menahan dorongan untuk muntah dan menelannya dalam 1-2 suap. Saya telah memberinya anestesi. Anjing hitam ini baru mati pada saat jantungnya diambil. Karena sel parasit akan mati ketika inangnya tidak lagi hidup. Ciri-ciri tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Dalam waktu kurang dari 10 detik. Saya menelan seluruh potongan jantung anjing hitam itu ke dalam perut. Saya menahan dorongan untuk muntah sambil berkumur. Ada sedikit keraguan. Apakah sebaiknya sekarang memotong kepala sendiri? Atau menunggu hingga bekas langit muncul esok hari? Alasan mengapa ada keraguan seperti ini. Saya takut hanya saat jejak langit muncul. Sel parasit baru dapat bermutasi. Saya sekarang tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Nanti kita lihat. Segera potong kepala jika ada keanehan. Saya menggigit gigi dengan keras. Menggulung jas putih dan turun. Pergi ke taman belakang untuk menempatkan tempat pemenggalan. Tempat pemenggalan yang menakutkan berdiri diam di sini. Selama kepala dapat diletakkan. Kemudian tarik tali itu. Malam ini saya tidak berniat untuk tidur. Duduk di sebelah tempat pemenggalan. Jika ada sedikit saja keanehan di dalam tubuh saya akan tanpa ragu meletakkan kepala saya di sana. Besok adalah festival pertengahan musim gugur. Bulan malam ini sangat bulat. Saya berbaring di atas rumput. Mengagumi bulan yang bersinar di atas malam. Menikmati ketenangan terakhir ini. Seiring berjalannya waktu, saya bisa merasakan perut saya sedikit tidak nyaman. Tapi saya tetap menahan diri. Ketika jarum jam hampir mencapai pukul 15.00, saya bisa merasakan dengan jelas ada 6 arus panas aneh dalam tubuh saya, yang bergerak-gerak di perut bagian bawah saya, mengalir perlahan menuju otak. Apakah itu akan datang? Menyadari ada yang aneh pada diri saya langsung menjadi waspada. Melihat waktu sejenak, menyadari bahwa ada 1 menit lagi sebelum jarum sampai pada pukul 15.00. Saat itu, tanpa berpikir panjang, saya langsung meletakkan kepala saya ke depan guillotine. Saya bernapas berat karena gugup. Menghadapi kematian, bahkan setelah mengalami kematian sekali, masih bisa membuat saya merasakan sedikit ketakutan. Tapi tidak ada jalan mundur lagi. Entah berhasil, atau mati lebih cepat. Pada akhirnya, tetap mati. Mengingat hal ini, saya menunjukkan kegilaan dan keteguhan yang belum pernah ada sebelumnya di mata saya. Seiring dengan hitungan mundur 1 menit terakhir yang berakhir, langit malam yang pada awalnya dipenuhi bulan purnama. Saat ini, suara petir menggema. Petir berwarna darah saling berjalin seperti jaring laba-laba. Malam yang terang benderang seperti siang hari. Timur malam. Petir merah. Cuacanya jelas-jelas baik. Bagaimana bisa terjadi petir? Perubahan cuaca yang tiba-tiba membuat banyak orang bingung. Tetapi ketika semua orang merasa akan turun hujan, petir darah yang saling menjalin di langit malam tiba-tiba berubah. Mereka semakin besar, semakin tebal. Akhirnya berubah menjadi garis-garis darah di langit. Dalam pantulan tak terhitung garis darah di langit. Seluruh dunia dipenuhi darah yang bersinar. Dari stasiun luar angkasa, planet biru asli saat ini telah berubah menjadi merah darah. Keajaiban semacam ini membuat bagian barat yang putih, timur malam yang gelap. Tak terhitung banyaknya orang keluar dari dalam ruangan.
Dengan wajah penuh keterkejutan dan keraguan melihat ke atas. Di bawah dorongan rasa ingin tahu, mereka semua mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Tanpa menyadari, sel parasit yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia turun seperti hujan. Sel parasit ini tidak semuanya dapat datang dengan aman. Di udara, mungkin akan layu dan mati. Mereka tampaknya tidak dapat ada sendirian terlalu lama. Meskipun jumlah sel parasit yang datang tidak terbatas, tapi yang benar-benar jatuh sangat sedikit. Tanpa terlihat, banyak makhluk setidaknya telah dirasuki oleh 1 atau 2 sel parasit. Sementara itu, 6 aliran hangat dalam tubuh saya juga mulai bergerak, terus-menerus menyerang ke arah kepalanya. Ayo, hidup atau mati tergantung pada pisau ini. Saya memancarkan tatapan ganas, menarik kuat tali yang mengangkat pisau penghalang. Pisau penghalang yang berkilau jatuh dengan keras. Kepala saya segera terpisah dari tubuh. Darah menyembur dan jatuh ke tanah dengan suara tut. Cairan merah segar segera mewarnai rumput. Dalam sekejap ini, saya terkejut mendapati bahwa saya masih memiliki kesadaran. Bisa melihat tubuhku yang tanpa kepala. Namun segera pandanganku menjadi gelap dan kepalaku berputar. Kegelapan datang seperti gelombang. Tetapi saat aku akan mati sepenuhnya, momen yang menakjubkan muncul. Terlihat di leherku. Tiba-tiba tumbuh satu demi satu kumis kecil yang sangat berwarna darah. Mereka dengan cepat menyusup keluar, membungkus kepalaku. Dengan cepat menyambungkannya kembali ke tubuh. Ketika kepala dan tubuh tersambung, dalam sekejap daging dan darah bergerak. Ternyata dalam beberapa napas semuanya kembali utuh. Begitu aku sadar, aku langsung merasakan di dalam tubuhku keenam benda mirip makhluk itu menggunakan semua kekuatan tersisa untuk mencoba menyerang otakku. Namun saat mereka baru sampai di leher, kekuatan mereka habis. Tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah terhenti sejenak, mereka mundur dengan putus asa, lalu berhenti di sekitar jantungku. Dengan cepat, sebuah antena menjalar dan menancapkan diri ke dalam jantungku. Kemudian berubah menjadi peninggalan parasit kecil, mengeluarkan serat-serat kekuatan misterius, mengalir dan menjalar ke seluruh tubuhku. Di bawah serangan 6 kekuatan dalam tubuhku, aku mengeluarkan suara teriakan yang menyakitkan. Wajahku terdistorsi dan mengerikan. Rambut hitamku di saat ini terlihat berubah menjadi putih. Di bawah teriakanku ini, tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak dari dalam tubuhku. Dengan suara, paf, seluruh lengan kananku berubah menjadi 3 kristal berdarah. Dan antena helios yang tajam menyapu ke sekeliling. Tiang pemenggal di samping seolah-olah adalah tahu. Terbelah menjadi tumpukan remah-remah. Bahkan bilah besi tidak bisa selamat. Pada waktu yang sama, tulang belakangku di belakang tiba-tiba pecah. 6 garis warna merah dan hitam muncul dari tubuhku. Ekor hel yang tajam seperti pisau tampak bisa memanjang tanpa batas. Di bawah kendali saya yang tidak sadar. Dalam sekejap, memanjang puluhan meter. Diiringi dengan suara gemuruh. Gudang di dekatnya roboh dengan suara dentuman. Evolusi yang mengerikan belum berakhir. Tulang bahu kiri dan kanan di belakangku mengeluarkan suara retakan. Masing-masing tumbuh menjadi makhluk yang sangat jahat. Makhluk yang mirip dengan naga hitam. Terhubung dengan 2 tulang bahuku. Saat kedua naga hitam membuka mulut dan mengaum, suara auman mengguncang seluruh kawasan villa. Sementara itu, sebuah tato totem jahat perlahan muncul di atas dadaku. Aku perlahan membuka mataku, memancarkan kegelapan yang tiada tara. Mengerikan sehingga orang tidak berani menatap. Jejak langit berwarna darah saling terjalin di langit di atas. Seperti sungai darah yang membentang tinggi. Cahaya merah yang mengkhawatirkan menerangi seluruh bintang biru. Keajaiban ini mengguncang seluruh dunia. Setiap negara melaporkannya. Untuk menghindari kepanikan, semuanya dijelaskan sebagai keajaiban yang jarang terjadi dalam 1000 tahun. Tanpa menyadari, sekarang, lebih dari setengah makhluk hidup di dunia sudah terinfeksi sel parasit. Kapan saja bisa mengalami mutasi. Saat ini, saya perlahan membuka sepasang mata yang menakutkan. Lengan kanan yang sangat tajam perlahan-lahan berubah menjadi tangan. Namun, di lengan itu muncul satu demi satu seperti tato berwarna darah. 6 tumbuh dari vertebra lumbar. Ekor hel yang tajam seperti pisau juga perlahan-lahan kembali ke dalam tubuh saya. 2 naga hitam yang tumbuh di punggung mengeluarkan cahaya ganas yang seolah ingin melahap manusia. Kekuatan ini sungguh mengesankan. Dendam dari 2 kehidupan. Saatnya untuk membalas. Saya merasakan 6 parasit di dalam tubuh saya. Kekuatan besar yang dibawa oleh relik. Namun apapun yang terjadi, aku tidak bisa menahan kegembiraan dan kegilaan di dalam hatiku. Mataku bersinar dengan cahaya haus darah. Musuh dari 2 kehidupan yang aku sebutkan adalah orang yang menabrak orang tuaku hingga mati. Sumuyu, pemimpin grup Yun. Di kehidupan sebelumnya, aku seharusnya bisa memasuki tempat perlindungan resmi. Justru karena wanita ini menghalangi, membuatku terpuruk di luar. Akhirnya ditangkap hidup-hidup oleh monster parasit dan dipelihara. Monster parasit bukanlah makhluk bodoh yang hanya tahu membunuh. Tingkat kecerdasannya tidak kalah dibandingkan manusia. Pada tahap awal kedatangan, setelah menginfeksi manusia, mereka memburu dengan gila untuk dijadikan makanan. Namun mereka segera menyadari, jika mereka terus makan dengan cara ini, pasti akan membuat manusia punah. Oleh karena itu, mereka menemukan cara yang sangat kejam untuk memelihara mereka.
Panen berulang kali. Dalam 3 tahun itu, saya hampir setiap hari bermain permainan dengan seorang wanita. Itu membuat saya sangat kurus. Akhirnya saya ditelan hidup-hidup oleh monster parasit yang kecil. Pembalasan. Jika wanita ini tidak mati, seperti duri di tenggorokan, saya perlahan menegakkan kepala. Melihat langit yang dipenuhi jejak merah darah. Di mata saya terpancar warna kegilaan. Saya berbisik pada diri sendiri. Era yang menjadi milikku telah tiba. Setelah selesai berbicara, saya langsung kembali ke villa. Pertama, mandi yang menyegarkan. Kemudian memesan makanan luar. Sel parasit memiliki masa hibernasi beberapa jam setelah menginfeksi. Mereka akan mulai bergerak setelah mengenali tubuh inang. Hanya kemudian akan ada tindakan. Menelan otak inang untuk mencapai evolusi tertinggi. Kemudian, saya yang berambut putih duduk di ruang tamu. Sambil makan makanan yang baru saja diantar. Menggunakan ponsel untuk melihat video berita. Laporan darurat. Di bawah keajaiban malam ini, muncul beberapa hal secara bertahap. Mohon kepada masyarakat luas untuk memastikan pintu dan jendela tertutup dengan baik. Jika tidak ada hal penting, usahakan untuk tidak keluar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak manusia yang berubah menjadi monster. Hal-hal ini bahkan jika pemerintah ingin menyembunyikannya, tidak bisa ditutupi. Hanya bisa secara jujur mengumumkannya ke seluruh negeri. Mengapa makan barang-barang ini membuatku merasa mual? Sambil menonton berita, saya juga makan makanan yang dibawa dari luar di atas meja. Dengan keraguan, saya mengerutkan dahi. Baru makan beberapa suapan saja sudah membuat perutku bergejolak. Dalam kehidupan sebelumnya, aku tidak terinfeksi sel parasit. Jadi, aku tidak tahu tentang kelezatan makanan matang di antara manusia. Bagi mereka, rasanya lebih buruk daripada kotoran. Menarik, tidak heran monster parasit itu menyukai daging mentah yang berdarah segar. Aku segera memahami alasan di balik semua ini. Tapi menurut yang aku tahu, dalam kehidupan sebelumnya, ada banyak manusia yang mampu bertahan dari serangan sel parasit. Mengapa aku tidak mendengar bahwa mereka juga tidak bisa makan makanan matang di antara manusia? Mungkin hanya ada satu alasan. Pihak berwenang takut menimbulkan masalah yang tidak perlu di antara manusia. Mereka menyembunyikan masalah yang diperlukan. Saya mengeluarkan makanan yang membuat saya sangat ingin muntah. Saya pergi ke lemari es dan mengambil sepotong daging mentah. Saya sedikit mengernyitkan dahi. Saya membuka mulut dan menggigit sepotong. Saya terkejut menemukan. Aku bahkan tidak merasakan sedikit pun bau amis. Sebaliknya, rasanya enak sehingga menimbulkan dorongan haus darah. Daging mentah masuk ke dalam perut dan sepenuhnya diserap oleh 6 sel parasit yang berada di samping jantung. Lalu diubah menjadi aliran panas yang merayap di dalam tubuh. Akhirnya kembali ke jantung. Saat itu saya akhirnya mengetahui mengapa monster parasit suka memakan manusia. Manusia adalah raja segala makhluk, dan daging serta darah mereka. Mungkin tidak ada makhluk lain yang bisa menggantikannya. Selain itu, monster parasit pasti akan saling memangsa. Dan dengan demikian mendapatkan aliran panas yang melimpah. Jika tidak, mereka tidak akan saling membunuh. Meskipun saya sekarang sudah menjadi monster parasit, tetapi pasti tidak bisa membuat saya memakan manusia. Jadi saya hanya bisa bergerak melawan monster parasit. Tentu saja jika bertemu musuh. Mencoba rasa yang berbeda juga bisa diterima. Sumuyu, tidak membunuh seluruh keluargamu. Tidak bisa mengatasi kebencian saya terhadapmu selama 2 kehidupan. Dalam pupil saya yang menakutkan terlihat cahaya haus darah. Segera menutup lemari es dan keluar. Mungkin sifat dasar jiwa adalah haus darah. Balas dendam hanyalah untuk menghibur diri sendiri. Bukan alasan bagi seseorang yang haus darah. Setelah menggabungkan 6 sel parasit tingkat puncak, sisi haus darah saya telah diperbesar tanpa batas. Di atas langit, di bawah bayangan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya, era neraka bintang biru pun dimulai. Di seluruh negara dan daerah di dunia, sudah bisa melihat gelombang demi gelombang. Monster parasit yang jahat dan kuat berkeliaran. Manusia yang berburu, melarikan diri, atau bersembunyi. Monster parasit ini pada dasarnya memiliki ukuran yang sangat besar. Yang terkecil pun memiliki tinggi 2 meter. Mereka memiliki berbagai bentuk. Beberapa di antaranya memiliki punggung yang pecah. Beberapa memiliki kepala yang terpisah dengan mulut besar yang seperti cekungan darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi tentakel. Beberapa masih mempertahankan bentuk manusia. Tetapi permukaan tubuhnya dipenuhi duri tulang. Mereka juga dapat memanjang dalam jarak yang besar. Dan kepala mereka membesar. Dengan membuka mulut, mereka dapat menelan kepala manusia. Bentuknya beragam. Namun semuanya sangat menakutkan dan mengerikan. Sangat kuat. Mengapa mereka membiarkan saya? Apa yang telah terjadi? Mengapa monster-monster ini tidak memakan saya? Di berbagai kota yang ramai, banyak orang terkejut menemukan banyak monster parasit. Meskipun melintas dengan ganas di samping mereka, mereka tidak pernah menyerang mereka. Namun tidak lama kemudian, mereka mengetahui alasannya. Karena di dalam tubuh mereka juga terdapat sel parasit. Tak lama kemudian, mereka mulai bergerak dan menghabisi otak mereka. Di bawah malam yang merah darah, di setiap jalan kawasan kota, jeritan monster parasit dan teriakan manusia tidak henti-hentinya. Di kawasan villa, teriakan dan suara menggelegar ada di mana-mana. Aku melangkah keluar dari villa.
Dengan mata berbeda yang perlahan-lahan memindai sekeliling, saya bisa mendengar. Di villa sebelah, beberapa wanita ketakutan. Hingga teriakan memilukan datang. Pandanganku bisa menembus segala halangan. Saya melihat pemilik pria villa itu tampaknya telah berubah menjadi monster parasit yang seluruh tubuhnya dipenuhi duri tajam. Dengan suara, puff, ia memenggal kepala putrinya. Kemudian membuka rahang lebar dengan gigi tajam dan menelannya. Mulai mengunyah dengan penuh kenikmatan. Sebuah adegan yang begitu mengerikan. Langsung membuat istri dan pengasuhnya pingsan karena ketakutan. Akhirnya, mereka juga tidak dapat menghindari takdir kematian. Sebenarnya aku bisa saja bergerak untuk menyelamatkan. Tapi aku memilih untuk mengabaikan. Hingga monster parasit bercabang tajam itu menghabiskan semua mayat di dalamnya. Baru disitulah aku muncul di depan pintu villa itu. Monster parasit bercabang tajam itu mengeluarkan raungan rendah. Kepala yang mengerikan itu perlahan berbalik menghadap keluar pintu. Menatap dengan menyeramkan sosok yang berdiri di depan pintu. Monster parasit bercabang tajam itu memandangku dengan tajam. Mengeluarkan serangkaian bahasa yang tidak aku mengerti. Melihat aku tidak berbicara. Monster parasit bercabang tajam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Lalu menerjang ke arahku seperti peluru. Dengan tangan terbuka yang berubah menjadi tepi tajam. Hampir dalam sekejap, sudah berada di depanku. Wajahku tampak datar. Perlahan mengangkat tangan kananku yang tertutup tato berwarna merah darah. Pada saat saya mengulurkan jari telunjuk saya. Jari telunjuk ini segera berubah menjadi cambuk tajam berbentuk kristal berwarna darah. Mati kau. Cambuk yang terbuat dari jari telunjuk seolah-olah cahaya darah menembus kepala monster parasit berbentuk mata pisau. Monster parasit berbentuk mata pisau mengeluarkan raungan tidak rela. Tubuhnya yang lebih dari 2 meter pun jatuh tak berdaya ke tanah. Saya melihat pemandangan itu segera maju. Segera setelah itu, daging dan darah di bahu belakangnya bergetar. 2 naga hitam yang ganas dan jahat menjulur keluar. Mendekati monster parasit berbentuk mata pisau. Dan mulai menyantapnya dengan lahap. Mereka tidak memiliki kesadaran diri. Mereka adalah bagian dari tubuh saya. Seperti tangan yang mengendalikan jari. Dengan 2 naga hitam parasit yang melahap daging dan darah monster parasit berbentuk mata pisau. Saya dapat merasakan dengan jelas. Tidak hanya bisa mengisi perut, tetapi juga kekuatan yang didapat sangat besar. Semua berkumpul di 6 biji sel parasit. Lalu kembali memberi makan ke jantungku. Sungguh luar biasa. Aku sangat menikmati perasaan peningkatan kekuatan ini. Setelah menghabiskan bangkai monster parasit berbentuk bilah, tubuhku bergetar beberapa kali. Menghilang dalam kekacauan malam yang gelap. Sejauh yang saya tahu, Sumuyu bukanlah sosok yang sederhana. Dia bukan hanya seorang pendekar kuno. Keluarga Su juga memiliki banyak pendekar kuno yang kuat, terutama saudaranya, Su Yuan. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah sosok yang seperti penentu stabilitas manusia. Dia adalah sosok yang paling cemerlang di generasi aliansi Tianwu. Kekuatan yang hampir menyamai generasi tua. Sekitar pukul 3 pagi, jejak langit yang membentang di angkasa akhirnya menghilang. Hari ini adalah tanggal 15 Agustus. Bulan purnama yang bersinar cerah tergantung tinggi. Seharusnya menjadi hari berkumpulnya seluruh keluarga. Namun kini semua terpisah oleh hidup dan mati. Di salah satu jalan pemukiman, tangan kananku berubah menjadi kristal merah darah, pedang Helios. Dalam sekejap, aku membunuh 5 monster parasit. Lalu aku mulai melahapnya dengan rakus. Tidak tahu rasanya saat memakannya langsung. Seperti apa rasanya? Aku memegang sebuah lengan yang berlumuran darah di tanganku. Menjilat bibirku. Membuka mulut dan menggigit sekali lagi. Lezat. Sensasi pertama yang masuk membuatku merasa segar seluruh tubuhku. Bersama dengan 2 naga parasit di belakangku. Duduk di tanah dan melahapnya dengan rakus. Darah yang ditelan berceceran, sangat menyeramkan. Setelah mencapai evolusi tertinggi, gigi-gigiku bahkan bisa menggigit besi. Tidak ada tulang yang terlewat. Mengunyah dengan suara keras. Beberapa orang biasa yang meringkuk di sudut, menggigil ketakutan. Melihatku memakan monster parasit mentah-mentah. Seketika, 2 wanita itu mengompol. Tatapan mereka penuh ketakutan. Suasana sangat tegang, tak ada yang berani bersuara. Jika bukan karena aku melewati sini. Mereka sudah lama menjadi makanan 5 monster parasit. Aku bahkan tidak melirik mereka. Setelah menghabisi mayat 5 monster parasit ini, seseorang menghilang ke dalam kegelapan. Dia adalah manusia. Masih saja monster. Saat ini, aku menuju ke villa keluarga Su dengan penuh kemarahan. Tiba-tiba mendengar dari sebuah kompleks perumahan. Bergemuruh 2 raungan yang sangat liar. Lalu terdengar suara pertarungan yang sangat gaduh. Akhirnya bertemu dengan monster parasit yang menarik. Mendengar suara, aku yang bergerak dalam kegelapan terhenti sejenak. Dengan cepat membelok, langsung berlari menuju suara pertarungan. Di sebuah kompleks perumahan biasa, dikelilingi oleh berbagai macam monster parasit. Jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 1000. Semuanya berteriak dengan semangat. Menyaksikan 2 makhluk menakutkan yang bertarung di tengah. Sebuah bayangan hitam melintas di malam. Dengan mata yang beragam. Aku yang dikelilingi oleh naga jahat parasit di belakang. Jatuh langsung di tanah kosong yang ditinggalkan oleh semua monster parasit. Rasa tekanan yang mengalir keluar dari tubuhku. Seketika menarik perhatian semua monster parasit yang ada di sini. Mata mereka seirama memandang ke arahku.
Sementara itu, dua monster parasit yang kuat yang sedang bertarung. Setelah saling menyerang, mereka pun berhenti. Secara bersamaan, tatapan mereka beralih ke arahku. Setelah situasi hening sejenak, segera terdengar serangkaian suara pembicaraan di antara monster parasit. Namun aku tidak bisa mengerti. Seperti anjing besar yang menggonggong di telinga. Tanpa henti, aku memandang sekeliling, setidaknya ada 1000 monster parasit di sini. Ada kilatan ganas di mata mereka. Lalu alih-alih mengalihkan pandanganku ke dua monster itu. Pada tubuh monster parasit yang kuat itu, naga jahat parasit di belakang juga mulai bergerak. Kedua monster parasit itu memiliki tingkat kehidupan es. Bagaimana bisa begitu banyak monster berkumpul di sini? Di atas sebuah gedung di kejauhan, terdapat seorang pria dan wanita muncul di sini. Menatap lebih dari 1000 monster parasit yang berkumpul di kompleks itu. Mereka semua merasakan kepala mereka merinding. Mereka berasal dari aliansi Tianwu. Mereka semua adalah seorang pejuang kuno yang kuat. Pejuang kuno dari negara yang sebenarnya tidak sedikit. Hanya saja orang biasa tidak dapat menjangkaunya. Bahkan jika mereka bisa menjangkaunya, mereka juga tidak mungkin tahu bahwa mereka adalah pejuang kuno. Itu adalah kita, manusia. Ketika mereka melihat saya di tengah kerumunan monster, mata mereka sedikit menyusut. Di bawah tatapan terkejut mereka, saya tiba-tiba melompat di tengah kerumunan monster. Dalam sekejap, saya membunuh dua monster parasit tingkat es yang mendekat. Raja Tulang Parasit dan Raja Es sangat marah melihatnya. Mereka mengaum dalam bahasa yang hanya bisa mereka mengerti. Masing-masing mengumpulkan cakar es. Dan sebuah pukulan api tulang yang membara langsung menyerang saya. Gelombang energi dari tingkat kehidupan yang tinggi. Satu es satu api. Dua kekuatan yang saling bertentangan berkumpul bersama. Kekuatan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Saat itu berbicara, saat itu juga cepat. Saat mendekati diri sendiri, mereka pun segera menyerang. Sangat disayangkan. Jika kalian adalah sesama saya, hari ini kalian tidak perlu mati. Saya melintas dengan cahaya darah. Tangan kanan tiba-tiba berubah menjadi kristal darah Helis. Mengeluarkan cahaya darah yang mempesona dan menakutkan. Suara dentuman saat membunuh maju. Satu serangan memecahkan serangan gabungan mereka. Menghancurkan dengan tak terhalang. Bahkan membuat mereka mundur beberapa meter. Bahkan salah satu cakar Raja Es hampir terpotong. Mereka berubah warna. Menyadari bahwa mereka menghadapi makhluk yang tidak dapat dilawan. Tanpa berbicara lebih lanjut, berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Makhluk cerdas. Tidak ada yang tidak takut mati. Tinggallah. Saya berkata dengan acuh tak acuh. Melangkah lebih dari 10 meter ke belakang Raja Tulang. Saat yang terakhir berbalik dan siap berjuang. Tangan kananku berubah menjadi kristal darah Helis. Langsung menembus jantungnya dengan suara desing. Raja Tulang dengan susah payah berbalik. Tatapannya kabur. Dapat merasakan dengan jelas energi kehidupan dalam tubuhnya. Dalam sekejap, semua disedot oleh kristal darah Helis yang tertanam di tubuhnya. Kepalanya miring. Seketika tewas. Mati. Membunuh Raja Tulang. Tatapan mataku yang dingin mengarah kepada Raja Es yang melarikan diri di sisi lain. Saat dia mengucapkan kata mati, sebuah cahaya merah memancar dari mata kiriku. Suara desingan saat melesat pergi. Kecepatannya sangat cepat. Hampir dalam sekejap. Langsung menembus kepala Raja Es. Kurang dari setengah menit. Membunuh dua Raja Parasit. Kekuatan yang mengerikan seperti ini. 1000 lebih monster parasit yang berkumpul di sini terlihat terkejut. Tanpa berpikir, mereka langsung melarikan diri. Kecerdasan mereka tidak kalah dibandingkan manusia. Semua orang berlarian. Jiwa bisa pergi. Tinggalkan tubuh kalian. Aku menunjukkan senyum aneh. Suara retakan terdengar saat tulang punggungku pecah. Dan 6 ekor Helis yang tajam seperti pisau muncul. Dalam sekejap, menyebar dan menyapu. Memanjang tanpa batas. Seperti kilat. Di tengah deretan suara, paf, menembus kepala monster parasit satu demi satu. Suara makian yang tidak bisa aku mengerti. Terus bergema dari monster parasit yang melarikan diri. 6 ekor kristal seperti kilat. Setiap detiknya bisa menembus beberapa kepala monster parasit. Setiap kepala monster parasit meledak. Seperti bunga berdarah yang mekar. Selama waktu ini, aku memenjarakan mayat Kaisar Es dari jarak jauh. Melepas salah satu tangannya. Dan memakannya seperti camilan. Di belakang, dua naga parasit mengikuti dengan lahap. Memang pantas menjadi daging monster parasit tingkat es. Setiap gigitan yang masuk ke perut adalah satu kekuatan besar. Ini sangat kuat. Di malam hari, jauh di gedung tinggi, seorang pria dan wanita melihat diri saya yang sedang menyaksikan pembantaian monster parasit. Dengan wajah penuh keheranan, wanita itu tampak ragu. Saya memakan lengan Raja Tulang mentah-mentah. Pemandangan itu sangat mengejutkannya. Dia kemungkinan adalah makhluk yang bertahan dari invasi sel parasit. Ini benar-benar adalah penemuan yang besar. Pria itu berkata pelan dengan tatapan berkilau. Begitu. Apakah dia masih bisa dianggap manusia? Wanita itu juga tidak tahu harus berkata apa. Terpaku menatap ke kejauhan. Satu lagi. Seekor monster parasit yang dibantai. Beberapa menit kemudian. Awalnya ada ribuan monster parasit. Sebagian besar telah menjadi mayat tergeletak di tanah. Setelah membunuh semua monster parasit ini, saya mengendalikan dua naga parasit.
dengan kecepatan tercepat mulai melahap. Dua orang. Sudah lama menonton. Tidak keluar untuk memberi salam, ketika pria dan wanita itu ingin pergi. Suara saya yang dingin seperti air tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Mendengar suara, tubuh keduanya sedikit bergetar. Setelah saling memandang, mereka pergi dengan kecepatan tercepat. Sebagai mereka yang memiliki 6 lapisan pasca lahir, mereka pun tidak berani berkata bisa melarikan diri di bawah serangan ribuan monster parasit. Sementara makhluk aneh itu dapat dengan mudah membunuh. Menghadapi orang berbahaya seperti ini, mereka tentu saja tidak berani muncul. Saya mengawasi mereka pergi. Saya tidak mengejar atau memaksa mereka untuk tetap. Ketika mayat monster parasit di sekeliling ini hampir saya habiskan. Sel parasit dewa darah di dalam tubuh tiba-tiba meledak mengalirkan aliran panas yang sangat kuat ke dalam jantung. Di bawah serangan energi ini, tingkat kekuatan saya seolah-olah mematahkan suatu belenggu. Sebuah kekuatan yang lebih kuat muncul. Monster parasit yang ada di mana-mana datang terlalu tiba-tiba, membuat seluruh negara di dunia mengalami kerugian besar. Banyak tokoh tingkat tinggi. Tidak ada yang dapat selamat. Diterka monster parasit yang menghabiskan otak. Satu-satunya keberadaan yang tidak berani dijadikan sel parasit. Di jalanan setiap daerah, segera terdengar. Bersama dengan supermanusia dari barat, angkatan bersenjata yang sepenuhnya bersenjata, tidak dapat digoyangkan oleh semua sel parasit. Saat ini, angkatan bersenjata dari berbagai negara berantakan. Sama sekali tidak dapat melaksanakan operasi penyelamatan. Hanya pejuang kuno dan supermanusia yang bergerak berkelompok, menyelesaikan kekacauan angkatan bersenjata. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka membersihkan monster parasit dari dalam. Di jalan-jalan di berbagai zona, segera ada suara tank dan kendaraan lapis baja. Tentara yang sepenuhnya bersenjata, melaksanakan operasi penyelamatan di bawah perlindungan pejuang kuno. Mungkin parasit sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Karena manusia bagi mereka adalah makanan yang lezat. Sementara itu di luar villa keluarga Su, pembunuhan yang mengerikan telah berlangsung lebih dari 3 jam. Lebih dari 100 petarung kuno yang dibesarkan oleh keluarga Su dalam 3 jam ini. Bahkan mereka pun tidak tahu berapa banyak monster parasit yang telah dibunuh. Di tanah darah mengalir seperti sungai. Mayat tergeletak di mana-mana. Parasit. Juga ada sedikit petarung kuno. Monster parasit yang mengerumuni mulai mundur. Mereka bukan bodoh yang tanpa otak. Pasangan demi pasangan mata merah menyala. Menghilang seperti ombak di malam hari. Monster-monster ini akhirnya mundur. Sungguh takut mereka tidak mengenal takut. Seorang lelaki tua berambut merah yang hadir. Melihat sepasang demi sepasang mata merah yang menghilang dalam kegelapan. Dalam hati tidak bisa tidak menghela napas panjang. Telah membunuh selama hampir 3 jam. Energi sejati orang-orang hampir habis. Jika monster ini menyerang lagi setengah jam. Untuk menyelamatkan diri mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Melarikan diri dari Villa Su di belakang. Aku berdiri diam di sini. Kekuatan nenek moyang pejuang, Yan Lao, sangat mengesankan. Hal ini membuatku merasa sangat sulit. Saat ini, kekuatanku berada di tahap kedua. Bahkan dengan semua yang kumiliki. Takutnya itu tidak akan membuatnya terluka sedikit pun. Di sini terdapat begitu banyak mayat monster parasit. Jika aku bisa menelan sel parasit di dalam tubuh mereka, setidaknya aku bisa naik ke tahap ketiga. Mataku berkilau sebentar. Melihat ke arah jauh, di mana mayat monster parasit berserakan. Diperkirakan tidak kurang dari 10.000. Namun, pejuang kuno tidak mungkin bisa digoyahkan olehnya saat ini. Setelah merenung sejenak, hatiku bergetar, dan aku berbisik pada diri sendiri. Hampir saja aku lupa bahwa aku memiliki kemampuan ini. Begitu aku memfokuskan pikiranku. Dari dahi, langsung meluncur sebuah. Dan satu lagi monster parasit yang mengerikan. Jumlahnya, setidaknya ada ratusan. Dengan kecepatan yang sangat cepat. Meluncur dekat permukaan tanah. Dalam sekejap, aku sudah berada di tumpukan mayat monster parasit itu. Diam-diam menggerogoti sel parasit di dalam tubuh mereka. Lalu kembali dan memberi kembali kepada saya. Sudah kembali ke villa untuk berjaga-jaga. Yan Lao dan yang lainnya yang memulihkan energi asli. Sama sekali tidak ada yang menyadari. Seiring dengan satu demi satu sel parasit monster yang 6 sel parasit di dalam tubuh saya terlihat jelas semakin membesar. Tubuh monster parasit yang sel parasitnya telah dimakan. Segera mengering. Berubah menjadi mayat yang kering. Karena semua kehidupan dan kekuatan mereka. Sumbernya berasal dari sel parasit di dalam tubuh. Sama. Jika saya kehilangan 6 sel parasit di dalam tubuh saya juga akan mati dalam waktu singkat. Ketika tubuh monster parasit terakhir mengering. Tubuh saya sedikit bergetar. 6 sel parasit. Di antaranya, sel darah dewa naik ke tingkat 3. Seketika felt lebih menakutkan. Mengalir di dalam tubuhnya seperti sungai besar. Tidak tahu apakah saya sekarang dapatkah bersaing dengan pemuka bela diri yang alami itu. Di bawah rambut putihku, mata yang berbeda memunculkan gelombang darah. Perlahan-lahan berjalan keluar dari kegelapan. Menurut pengetahuan saya, pemuka bela diri kuno juga memiliki perbedaan kekuatan. Yang menjaga villa keluarga Su adalah Yan Lo. Saya memiliki sedikit ingatan. Adalah pemuka bela diri kuno tahap awal. Saat saya bersiap untuk muncul, terdengar raungan yang menggetarkan dari kejauhan. Kemudian, terdengar suara gemuruh besar yang datang.
Saya mengangkat kepala dengan heran. Yang terlihat adalah makhluk setinggi 3 hingga 4 meter. Dengan bentuk seperti harimau dan ular, berdiri dengan mengerikan. Di belakang Raja Parasit yang mengerikan ini, membawa monster parasit yang datang seperti gelombang. Api bergejolak di kejauhan. Suara tembakan senjata. Suara guntur tank. Suara jeritan para pejuang kuno bersatu. Raja Parasit ular harimau itu sedang memimpin ribuan monster parasit, memburu sekelompok penyintas yang dijaga militer. Keadaan sangat kacau. Dalam hitungan detik ini, beberapa pejuang kuno telah dihancurkan dan ditelan oleh Raja Parasit ular harimau itu. Ternyata itu dia. Saya mengenali Raja Parasit ular harimau itu. Merupakan raja dengan tingkat kehidupan SS. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu dari sel parasit dalam tubuh saya. Di bawah kekuasaan penguasa parasit terkenal. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Raja Parasit ular harimau ini di sini. Sudut bibir saya melengkung dengan semburat yang jahat. Dalam beberapa lompatan, tiba di atas sebuah gedung tinggi, bersiap untuk menyaksikan pertunjukan yang menarik. Lao Yan, kenapa belum muncul untuk bekerja sama mengalahkan hewan biadab ini? Sedang menghadapi Raja ular harimau itu, seorang tua ahli seni bela diri yang lahir dengan bakat. Senjata panjang di tangannya meluncurkan energi sejati yang ganas. Dengan paksa mendorong lawan beberapa langkah mundur. Di tempat itu hanya ada tua yang memegang senjata panjang, yang mampu menahan serangan Raja ular harimau. Tapi jumlah monster parasit terlalu banyak. Mereka hanya bisa bertahan sambil mundur. Lao Li, jangan panik. Aku datang untuk membantumu. Saat itu, sebuah teriakan panjang keluar dari villa keluarga Su. Kemudian, terlihat seorang tua bernama Yan yang diikuti lebih dari 100 ahli bela diri. Dengan gagah berani mereka menyerbu keluar. Yan Lao memimpin dengan berani. Energi sejati berwarna merah menyala menggelembung di sekelilingnya. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan nyala api. Meluncur secara horizontal. Dalam sekejap tiba, langsung bergerak ke arah Raja Ular Harimau dan memukulnya dengan kekuatan. Raja Ular Harimau menunjukkan tatapan ganas. Mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Di belakangnya, muncul bayangan sebuah pithon raksasa. Dengan garang menggigit serangan kejam dari Yan Lao. Diiringi dengan suara keras yang menggema. Keduanya terhuyung mundur karena kekuatan hebat yang dihasilkan dari bentrokan tersebut. Apakah saya terlalu menganggap remeh para pejuang kuno di tahap awal ini? Di atas gedung tinggi yang gelap di kejauhan, saya melihat bahwa Raja Ular Harimau baru berada di tingkat 2. Dia sudah bisa sebanding dengan pejuang tahap awal. Ini sedikit mengejutkan saya. Sungguh tidak saya sangka. Ternyata kekuatan tahap awal hanya berada di tingkat 2. Teknik tombak memecah musuh. Li Lao melihat Raja Ular Harimau terpaksa mundur. Ada kilatan cemerlang di matanya. Dia segera menerapkan teknik terkenal miliknya. Tombak yang dipenuhi energi murni mengalir seperti naga yang menembus kedalaman. Secara langsung menuju kepala Raja Ular Harimau untuk membunuhnya. Raja Ular Harimau yang sedang mundur melihat tombak yang penuh dengan aura membunuh yang meluncur ke arahnya. Dengan mengeluarkan raungan, dia memaksakan tubuhnya untuk stabil. Tentakel berbentuk ular di belakangnya mencengkeram dengan kuat. Beberapa monster parasit maju untuk menghadang. Dalam suara desis yang tiba-tiba, tombak panjang secara berturut-turut menembus 6 monster parasit. Setelah kekuatan berkurang lebih dari setengah, barulah Raja Ular Macan menghentikan cengkeramannya di udara. Mati. Di detik berikutnya, energi sejati Yan Lao meluncur seperti api dalam sebuah serangan brutal. Membara seolah-olah seperti matahari yang menyengat. Langsung menghantamnya dengan kekuatan yang mengerikan. Menghadapi serangan ini, Raja Ular Macan terlihat ragu sejenak di matanya. Dalam kepanikan tersebut, ia hanya bisa mengangkat cakar tajamnya untuk menahan. Diiringi dengan suara benturan yang keras, Raja Ular Macan terlempar beberapa meter ke belakang. Sementara itu, beberapa cakar juga terputus. Melihat hal ini, lebih dari 100 pejuang tua dari klan Su, pejuang kuno segera terjun ke medan perang. Masuk ke dalam kumpulan ribuan monster parasit. Tiger Snake yang menyadari tidak bisa mengalahkan 2 petarung bawaan. Saat ini, dia mencoba melarikan diri di tengah kekacauan. Biarkan monster parasit tinggal. Dia ingin melarikan diri. Namun, kakek Yan dan kakek Li tidak setuju. Mereka berteriak keras dan menyerang untuk menghentikan Tiger Snake King. Mereka melancarkan serangan tanpa ampun terhadapnya. Di atas gedung tinggi di kejauhan. Dalam kegelapan, saya mengamati kekacauan itu. Diam-diam melepaskan parasitnya sendiri. Tubuhnya menelan sisa-sisa monster parasit yang dibunuh. Kesempatan untuk menuai keuntungan seperti ini. Saya tidak mungkin melewatkannya. Tidak tahu apakah energi dalam tubuh petarung kuno bisa ditelan. Tiba-tiba, saya merasa tergerak. Mengendalikan satu parasit mendekati mayat seorang petarung kuno. Menyusup ke lautan energi ki-nya. Menghisap seluruh energi ki-nya hingga tidak tersisa. Energi yang sangat murni. Ketika parasit yang telah menyerap energi ki itu mengembalikan, saya menunjukkan ekspresi terkejut. Sungguh tidak menyangka bahwa energi ini sangat berguna bagi saya. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Dan pada saat ini, di ruang tamu villa keluarga Su, semua anggota inti keluarga Su berkumpul di sini. Semua orang memandang serius dan menangkap momen melalui kamera. Melihat pertempuran yang mengerikan di luar sana.
Ekspresi setiap orang di tempat itu sangat serius dan tegang. Pemimpin di depan adalah seorang pria tua yang tidak marah tetapi memiliki wibawa. Di samping pria tua itu adalah Sumuyu. Kakek, kapan kakak bisa kembali? Jika dibiarkan seperti ini, para pejuang kuno di luar sana, mereka tidak bisa bertahan lama. Kita perlu segera masuk ke tempat perlindungan. Pria tua itu menggelengkan kepala. Kakakmu sepertinya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Situasi di ibu kota juga kacau balau. Setelah Zhang Yan dan kawan-kawan menangani monster di luar, kita segera menuju tempat perlindungan di kota Yun. Tapi apakah mereka benar-benar bisa selamat keluar? Itu perlu ditanyakan padaku. Di luar villa, pertarungan yang mengerikan masih berlangsung. Raja Harimau Ular dikepung oleh Zhang Yan dan Li Feng. Mengaum dengan marah, menyerang ke kiri dan ke kanan. Tapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Ia tidak bisa melarikan diri. Lao Yan, hasil buruk ini sudah berada di ujung kekuatan. Mari tunjukkan teknik terkenal kita dan habisi dia. Li Feng berteriak keras. Senjata panjang di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan. Terlihat samar sosok singa jantan muncul. Meluncur langsung menuju Raja Harimau Ular untuk menghancurkannya. Teknik serangan 1000 retakan. Zhang Yan juga tidak berlama-lama. Pedang panjang di tangannya berdenting. Energi sejati melekat padanya. Ternyata berubah menjadi burung 1000 retakan dan menyerang. Menghadapi serangan penuh dari kedua orang tua itu, Raja Harimau Ular yang bersimbah darah dipenuhi oleh ketakutan. Meskipun tahu tidak dapat menahan, ia tetap membuka cakar dan berjuang sekuat tenaga untuk bertahan. Sudahlah. Ngomong-ngomong, Raja Ular Harimau ini pernah menyelamatkan nyawaku. Membuatku hidup 2 tahun lebih lama. Jika ia bisa melayaniku, itu bisa menjadi kekuatan tempur yang cukup baik. Aku memandang Raja Ular Harimau yang akan segera dipenggal. Sambil berbisik, aku menghilang di tempatku berdiri. Saat muncul, aku sudah berada di depan Raja Ular Harimau. Siapa? Kemunculanku yang tiba-tiba membuat kedua orang tua itu terkejut dan pupil mereka menyempit. Tak ada yang menyangka akan ada seseorang yang muncul untuk menyelamatkan monster parasit itu. Raja Ular Harimau memandang manusia yang menghalangi di depan dirinya. Ia menunjukkan sedikit tanda kebingungan. Menghadapi serangan dari kedua orang tua itu yang tak tertandingi. Aku hanya diam tanpa berkata-kata. Dari mataku memancarkan cahaya merah. Cahaya merah itu seperti kilat, diiringi dengan 2 suara ledakan, dan membuat jarak antara kami kurang dari 1 jari. Energi sejati dari pedang panjang dan tombak terputus. Senjata-senjata itu hancur. Pada saat yang sama, Penatua Yan dan Penatua Li juga menderita gelombang. Guncangan kekuatan yang tak terduga. Sambil memuntahkan darah, seluruh tubuhnya terlempar beberapa meter sebelum dia bisa menguasai posisinya. Mereka terlihat terkejut, menatap tajam pria misterius di depan Raja Ular Harimau. Siapa kau? Mengapa kau menyelamatkan makhluk ini? Yan Lao menghapus darah di sudut bibirnya, menatapku dengan penuh kewaspadaan. Raja Ular Harimau kini mengeluarkan raungan marah. Suara raungannya menggema. Semua monster parasit yang hadir segera menarik diri dan mundur ke belakangnya. Para tentara yang hadir melihat situasi. Dengan cepat memimpin 10 bus. Para penyintas di dalam bus masuk ke Villa Su. Seketika menciptakan 2 pihak di lokasi ini. Tatapan mereka padaku dipenuhi dengan ketakutan. Dalam suasana yang tegang ini, aku sementara waktu tidak memperhatikan ahli bela diri di depan. Perlahan-lahan berbalik untuk melihat Raja Ular Harimau yang terlihat bingung. Berlutut, takluk pada saya. Mata Raja Ular Harimau langsung memancarkan ekspresi ganas. Menggeram ke arah saya tanpa henti. Jika ada jalan ke surga, kamu tidak akan mengambilnya. Jika begitu, pergi ke neraka. Mati. Sebuah kilatan dingin muncul di mataku. Cahaya merah yang menakutkan melesat keluar. Dalam situasi di mana yang terakhir bahkan tidak sempat bereaksi. Suara P.U.C. terdengar saat menembus kepalanya. Raja Ular Harimau membelalak. Tubuhnya yang besar jatuh dengan lembut ke tanah. Mati tanpa bisa menutup mata. Ribuan monster parasit yang hadir melihat adegan ini. Dalam sekejap, mata mereka berubah merah. Semua bergerak. Mereka tidak melarikan diri. Namun, mereka melawan dengan serangan berani ke arah saya. Tak tahu diri. Saya memandang ribuan monster parasit elit. Mereka datang dengan gelap dan tanpa rasa takut. Sambil mendengus dingin, saya melangkah masuk ke dalam kerumunan monster parasit. Seperti memotong sayur saat memanen. 6 ekor heli menyapu. Darah disertai dengan anggota tubuh yang terpotong terbang ke sana kemari. 2 naga jahat parasit mengaum. Satu demi satu kepala monster parasit dicabik-cabik. Di medan perang yang seperti arena Shura, saya tampil tanpa ekspresi. Memotong sayur seperti seorang dewa pembunuh. Di luar villa di kejauhan, Yang Tua Yan, Yang Tua Li, dan lebih dari 150 pejuang kuno lainnya. Melihat pembunuhan monster parasit seperti menuai padi. Saya terpukau penuh ketakutan. Menghela napas dingin. Orang ini adalah makhluk yang mampu menahan serangan sel parasit. Pemandangan ketika saya membantai ribuan monster parasit elit. Di mata mereka, betapa menakutkannya. Seiring berjalannya waktu, di medan perang itu, darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang pekat menyelimuti. Saat aku memenggal kepala monster parasit terakhir, ribuan monster parasit tidak ada yang melarikan diri. Semua telah aku atasi di sini. Menghabisi monster parasit ini. Aku mencabut salah satu lengannya.
dengan brutal menggigitnya. Mengunyah dengan mulut penuh darah. Menelan begitu banyak sel parasit elit. Sel parasitku berhasil naik ke tingkat 4. Pada saat yang sama, aku perlahan-lahan berbalik. Sorotan mataku yang dingin menyapu sekeliling. Yan Lao Zhang membuka mulutnya. Dengan terpaksa menyapa. Saudara muda, bolehkah saya tahu nama Anda? Tidak ada ekspresi di wajahku. Setelah mengunyah tulang dan daging monster parasit di mulutku, barulah aku berbicara. Kalian semua adalah orang-orang Su. Ya. Kami semua adalah tamu dari keluarga Su. Mendengar aku menyebut keluarga Su, yang tua yang segera merasa bahwa dia datang untuk bergabung. Ia mengangguk-angguk menandakan setuju. Bagaimana denganmu? Tatapanku yang suram dan menakutkan. Melihat lebih dari 150 pejuang kuno. Kita juga begitu, kan? Maka, matilah. Dengan kata-kataku yang dingin terucap. Sosokku telah muncul di sana. 150 lebih pejuang kuno mendekat. Saat munculnya, aku telah memanen 20 hingga 30 jiwa pejuang kuno. Dan menghisap seluruh chi mereka. Kamu, Yan Lo dan El Lo tersadar. Seketika wajah mereka berubah. Dengan penuh ketakutan. Mereka berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Namun mereka baru saja melarikan diri sekitar 10 meter. Tiba-tiba terasa dingin di dada. Termasuk jantung mereka tertembus dada. Batuk darah dengan keras. Segera berubah menjadi mayat kering. Ekorku kutarik kembali. Dalam sapuan, lebih dari 10 pejuang kuno kehilangan kepala. Telah memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Mengapa harus bilang itu adalah orang Su? Ekspresiku datar. Seolah-olah aku adalah dewa kematian dari neraka. Dalam sekejap, meledakkan kepala seorang pejuang kuno. Di belakang, 2 naga melolong. Dengan paksa menggigit setengah tubuh 2 pejuang kuno. Iblis. Setan. Lari. Pejuang kuno yang tersisa yang sadar. Hati dan keberanian hancur. Melarikan diri dengan panik. Para penyintas dan tentara di dalam villa menatap pembantaian yang berdarah di luar dengan bibir bergetar. Tubuhnya sedikit bergetar. Mengapa makhluk ini tiba-tiba menyerang setelah Zhang Yan dan yang lainnya mengaku adalah anggota suku keluarga saya setelah mengaku, tiba-tiba melampiaskan pembunuhan. Siapa di antara kamu yang memprovokasi dia? Aula villa utama. Ketika kakek Su Tiancheng dari keluarga Su melihat melalui kamera. Proyektor menampilkan pemandangan di luar. Tatapan yang tanpa kemarahan namun penuh wibawa dari yang hadir. Melintasi sejumlah anggota inti keluarga Su. Menghadapi tatapan marah dari kakek. Lebih dari 10 anggota inti keluarga Su yang ada di sini. Semua menundukkan kepala sambil menggelengkan. Ternyata dia. Saat ini, Sumuyu mengeluarkan suara yang tak terbayangkan. Xiao Yu. Apakah kamu mengenali anak ini? Su Tiancheng dan semua anggota keluarga Su yang sah. Pandangan mereka semua tertuju padanya. Sumuyu dengan mata indahnya sedikit menyipit dan berkata pelan. Anak ini adalah anak pasangan yang saya tabrak 10 tahun yang lalu. Yang tewas karena kecelakaan akibat mengemudi dalam pengaruh alkohol. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu mengawasinya. Dan seringkali membuat orang melakukan kekerasan di sekolah padanya. Apa? Mendengar kata-kata Sumuyu. Satu keluarga besar Su merasa ada yang tidak beres. Ayo pergi. Su Tiancheng semakin tegas. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Ia bangkit dan mengajak semua orang untuk pergi. Tidak ada yang berani ragu. Dengan penuh ketakutan mengikuti di belakang. Saat keluarga besar ini akan keluar dari aula villa. Tiba-tiba beberapa kepala yang tidak bisa mati terbang masuk. Dengan suara keras, kepala-kepala itu jatuh di bawah kaki mereka. Adegan mengerikan ini segera membuat beberapa anak dan wanita berteriak. Tuan-tuan, kalian ingin pergi kemana? Suara dingin yang tak berperasaan pun terdengar. Sosok jahat yang menyeramkan muncul di depan pintu villa. Wanita dan anak-anak dari garis keturunan Su. Semuanya tampak pucat ketakutan dan mundur. Wu Xie, apa yang ingin kamu lakukan? Sumuyu melangkah maju, menghadang di depan orang-orang. Dengan geram ia berkata, apakah kamu masih mengenaliku? Aku mengangkat pandanganku dan menatapnya dengan penuh minat. Peristiwa itu memang kesalahanku. Tapi jika kamu tahu diri, aku akan memastikan hidupmu sejahtera selamanya. Namun, kamu yang baru berusia 7 tahun ingin aku menguburkan orang tuamu bersamamu. Sifatmu sungguh menakutkan. Fondasi keluargaku, Su, bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami. Hanya katak di dasar sumur yang bisa mengira-ngira. Jika peristiwa ini berlalu begitu saja, aku janji tidak akan merepotkanmu lagi di masa depan. Setelah Sumuyu selesai berbicara, Tiancheng dengan serius berkata, anak, peristiwa yang terjadi di tahun itu tidak bisa diubah lagi. Jika kamu butuh kompensasi, silakan katakan. Setelah mendengarkan, saya berkata dengan wajah datar. Apakah ini adalah wasiat kalian? Jika demikian, maka semua bisa mati. Ketika kata-kata saya selesai, 6 ekor yang mengelilingi saya tiba-tiba melesat keluar. Dalam sekejap menembus seluruh keluarga Sumuyu. Suara ledakan, semua orang ini hancur menjadi gumpalan darah. Binatang, aku akan membunuhmu. Sumuyu melihat pemandangan ini. Matanya merah penuh kemarahan. Ia menggeram sambil mengerahkan energi dalam tubuhnya. Langsung menyerang Wu Xie dengan jurus tangan kegelapan. Namun ia baru melangkah 1 langkah. Tiba-tiba ekor menyerangnya dan menembus bahunya.
lalu melilitnya dan mengangkatnya di udara. Di mata saya penuh dengan rasa merendahkan. Berjuang dengan putus asa. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Tapi merasakan kesenangan ditelan hidup-hidup. Sumuyu terbodoh oleh ekor saya yang menembus bahunya. Seluruh tubuhnya terangkat di udara. Rasa sakit yang menusuk tulang membuatnya berteriak dengan suara yang mengoyak hati. Binatang, jika kamu berani, bunuh aku. Kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo datang. Berikan aku kematian yang cepat. Binatang, iblis, kamu pasti akan masuk neraka. Saat itu dia, seperti seorang wanita gila. Tak lagi memiliki keanggunan dan kemewahan seperti dulu. Adik, permusuhanmu dengan keluarga utama tidak ada hubungannya dengan kami sedikit pun. Tolong berikan kami kesempatan untuk hidup. Pamannya dan bibi-bibinya melihat pemandangan ini. Sudah terjatuh ke tanah karena ketakutan. Terus-menerus berlutut dan memohon ampun. Bahkan popoknya sampai basah. Dulunya sangat berkuasa. Mereka yang bisa mengubah segalanya dengan mudah. Tidak pernah terpikir akan ada hari seperti ini. Kalian tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan aku? Mataku yang haus darah menatap mereka dengan dingin. Tidak ada satupun dari keluarga Su yang tidak bersalah. Tidak akan membiarkan kalian hidup. Pikiran saya tidak jelas. Dengan kata-katanya yang dingin dan tanpa perasaan. Sumuyu, kerabat darah ini. Tanpa pengecualian, semuanya tertembus leher oleh ekor heliku saya. Mayat tak utuh, darah berceceran di mana-mana. Krek. Pada saat ini, Sumuyu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang lebih memilukan. Terlihat kedua kakinya. Saat ini, masing-masing digigit oleh dua naga di belakang saya. Suaranya mengunyah dengan nyaring. Tolong, bunuh saya. Jeritan yang memilukan seperti membunuh babi terus-menerus keluar dari mulut Sumuyu. Mendengar itu, para prajurit dan penyintas di kejauhan merasa ketakutan. Ingin mati itu tidak semudah itu. Suara saya dingin seperti lonceng kematian di neraka. Mengendalikan dua naga di belakang untuk menyantapnya dari kaki sampai ke mulut. Jeritan menyakitkan Sumuyu mengoyak malam. Ketika organ dalamnya dimakan. Beberapa kali pingsan dan terbangun dengan rasa sakit. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya dibebaskan hanya ketika jantungnya digigit habis. Setelah membunuh semua keturunan langsung Su, aku belum berniat untuk berhenti. Dalam beberapa kilatan, masuk dan membunuh ke dalam kompleks vila tempat keluarga cabang tinggal. Seperti semut, satu persatu mereka diinjak mati. Di dalam kompleks vila mewah, berbagai jeritan menyakitkan. Memohon belas kasihan. Suara teriakan minta tolong terus-menerus. Berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya perlahan-lahan berhenti. Ketika aku melangkah keluar dari kompleks vila, ekor dan dua naga di belakangku sudah menghilang. Ribuan penyintas dan lebih dari 300 tentara bersenjata lengkap. Tentara menatapnya pergi dengan cemas. Saat melintas, aku melirik ke arah itu dan berkata, jika kalian bisa selamat, sebaiknya lupakan saja kejadian malam ini. Jangan menimbulkan bencana bagi diri sendiri. Setelah itu, dalam beberapa lompatan, aku sudah menghilang. Di malam yang penuh bahaya, iblis, kapten tentara yang memimpin. Dengan rasa cemas, dia menggigil. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa kapten tim. Dengan suara pelan dan wajah yang agak pucat, dia bertanya. Laporkan. Keluarga Su dibantai oleh seorang misterius. Orang ini memakai masker. Kami juga tidak bisa melihat seperti apa wajahnya. Kapten sangat tegas. Dia berkata dengan suara keras kepada semua orang. Mengungkapkan hal ini hanya akan mendatangkan bencana bagi kalian. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dikatakan. Apa yang tidak seharusnya dikatakan. Mengerti. Kapten Wu, harap tenang. Kami pasti akan menjaga rahasia. Baik itu penyintas maupun tentara. Semuanya mengangguk dengan serius. Kebengisan dan teror saya sudah mendalam. Terukir di dalam hati mereka. Dan pada saat ini, kekuasaan yang sangat ketat. Di dalam penjara, jauh dari dunia. Suara menggelegar. Pintu besi penjara yang berat. Didorong dengan paksa dari dalam. Kemudian terlihat sekelompok besar. Maniak yang memiliki ciri monster parasit. Tertawa terbahak-bahak keluar dari dalam. Yang memimpin adalah seorang pria botak kekar. Semua pejuang kuno di penjara ini. Dan monster parasit telah dikalahkan oleh 16 parasit ini. Setiap orang pada dasarnya adalah parasit tingkat 2. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menyerap dan berevolusi. Menciptakan sebuah era yang menjadi milik kita. Pria botak kekar itu berbalik. Dengan semangat berbicara kepada 15 orang di belakangnya. Parasit itu mengangkat lengannya dan berkata dengan suara keras. Apa yang harus kalian lakukan sekarang adalah tunduk kepada saya. Namun sebelum orang-orang dapat menjawab pria botak kekar. Dari kegelapan yang jauh tiba-tiba muncul. Suara dingin yang meremehkan. Siapa? Di luar penjara tianya. Sekelompok penyerang yang baru saja dibunuh menatap. Dengan serentak menatap ke arah kegelapan. Bayanganku perlahan keluar dari dalamnya. Dengan kemunculanku. Memberikan tekanan yang besar pada kelompok penyerang di hadapan. Pemimpin kelompok yang bertubuh besar dan botak itu berkata dengan dingin. Kamu adalah seorang pejuang kuno. Yang lainnya langsung bersiap siaga. Siap untuk menyerang dan menghabisi pria asing ini. Pejuang kuno. Saya baru saja membunuh beberapa ratus orang.
Aku berjalan santai mendekati mereka dengan jarak yang tidak jauh. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Berdirilah dan tunduk. Atau mati. Sikap angkuhku segera membuat kelompok penyerang ini menunjukkan ketakutan. Dalam mata pria botak itu muncul sedikit niat membunuh. Ia berkata dengan suara rendah. Nak, apa kamu tidak terlalu angkuh? Aku menggelengkan kepala tanpa memberikan jawaban. Dan dengan tenang berkata, karena kamu tidak mau melayaniku, maka semua bisa mati saja. Begitu kata-katanya selesai. Kepala pria botak itu terbang tinggi. Pembunuhan benar-benar menyenangkan bagi jiwa dan raga. Kapan aku tiba di depan pria botak yang kekar itu? Dengan satu tangan, aku mencengkeram dan memecahkan lehernya. Menyentak kepalanya. Adegan ini. 16 penyusup yang tersisa terkejut dan merasa dingin seluruh tubuh. Tanpa berbicara lebih lanjut, semuanya berlutut di tanah dan berteriak. Kami menyerah, kami bersedia menyerah. Terlalu terlambat. Sinar merah meluncur keluar dari mataku. Seketika menembus kepala orang-orang ini. Dan menyerap sel parasit yang ada dalam tubuh mereka. Membunuh sungguh menyenangkan. Aku mengibaskan tangan kananku yang berlumuran darah. Dalam beberapa langkah, aku menghilang dalam kegelapan. Alasanku datang ke sini adalah karena mengetahui bahwa di penjara ini ada sekelompok penyusup yang cukup kuat. Tujuanku datang ke sini juga untuk menaklukkan. Namun, mereka tidak tahu cara menghargai. Jadi, hanya ada satu jalan, yaitu mati. Era kekacauan ini pun dimulai. Monster parasit berkembang biak dengan sangat cepat. Dan kecepatan pertumbuhannya benar-benar mencengangkan. Parasit pada bayi baru lahir. Selama memiliki cukup daging untuk dimangsa, dalam beberapa bulan saja bisa dewasa. Parasit kelas SSS yang muncul di seluruh dunia. Pada malam ini, monster tersebut tidak hanya saling membunuh. Mereka juga memburu manusia. Dan terus memperluas kekuatan mereka. Semua monster parasit yang tidak mau tunduk akan dihancurkan dan dimangsa. Kekuatan monster parasit di kota Yunjiang sedang perlahan terbentuk. Di kehidupan sebelumnya, seluruh kota Yunjiang dikuasai oleh saya. 6 sel parasit dalam tubuh saya. Hanya manusia yang dibudidayakan saja tidak kurang dari 10 juta. Mereka memiliki cara khusus yang bisa mempercepat pertumbuhan bayi manusia. Siklus pertumbuhan ini sangat cepat. 1 bulan setara dengan 1 tahun. Seperti ayam daging yang dibesarkan manusia. Dengan kecepatan tercepat untuk dibesarkan. Dijadikan makanan di meja makan. Hukum alam memiliki siklus. Siapa yang bisa lolos dari langit? Fajar menyingsing. Matahari pagi bersinar di daratan luas yang dipenuhi mayat-mayat dan mengalirkan darah. Menampilkan warna kesedihan yang mendalam. Di pagi ini, kota Yunjiang. Banyak sekali pejuang kuno yang kuat muncul. Mereka datang dengan sangat agresif. Sebagian besar adalah pejuang bawaan. Sedang mencari seorang lelaki berambut putih. Saya menatap hadiah di dalam ponsel. Sudut bibir saya menunjukkan lengkungan kejam. Apakah ada hadiah untuk saya? Tergantung pada berapa banyak pejuang kuno yang bisa saya bunuh. Setelah berkata demikian, dalam sekejap, beberapa di antaranya menghilang di sini. Meninggalkan lebih dari 10 mayat pejuang bawaan yang kering. Siapa kamu? 2 pengawas parasit. Seketika, mereka mewujudkan senjata mereka. Tatapan mereka menatap tajam. Seolah-olah saya muncul di sini dari tempat yang tidak terlihat. Ribut. Saya mengangkat pandangan. Bersinar dengan cahaya darah. Melangkah maju dengan cepat. Dengan kedua tangan saya menggenggam wajah mereka. Seolah-olah memecahkan 2 buah semangka. Menyerap sel parasitnya. Dalam pembantaian malam ini, aku sepenuhnya melepaskan sisi terkelam di dalam hatiku. Sisi yang paling haus darah. Membunuh penjaga parasit. Aku mengangkat kakiku. Dengan suara dentuman, menendang pintu bar. Pintu itu jatuh dengan suara keras. Suara besar ini seketika menarik banyak parasit di dalam bar. Bayangan-bayangan bergerak cepat mendekat. Hanya dalam sekejap, aku dikelilingi oleh lebih dari 20 parasit. Jika tidak ingin mati, sebaiknya jangan ribut. Dalam 1 menit, panggil pemimpin kalian untuk bertemu denganku. Jika tidak, semua orang di bar ini harus mati. Aku bermain-main dengan sebuah sel parasit di tanganku. Seolah-olah melihat mayat. Melihat sekeliling kepada parasit-parasit yang mengepungnya. Jika dia menimbulkan sedikit niat membunuh, orang-orang ini akan jatuh ke dalam genangan darah dalam sekejap. Tunggu sebentar. Aku akan segera menghubungi pemimpin. Parasit yang memimpin itu mengernyitkan dahi. Sangat mengerti dan tidak gaduh. Mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan. Bar Neon. Dalam kehidupan sebelumnya, meski aku dijaga, aku mendengar tentang ini. Pemilik bar ini adalah seorang parasit tingkat penguasa. Kunjungan saya untuk menaklukkan orang ini. Tentu saja, jika orang ini tidak mengerti, maka tidak ada pilihan lain kecuali mati. Ini bukanlah pencarian resmi yang membantai keluarga Su, kan? Ternyata dia, parasit yang ada, sudah mengenali saya. Tak seorang pun berani bergerak. Dengan penuh ketakutan menatap sosok di tengah ruangan. Masih ada 10 detik. Jika pemimpin kalian tidak keluar, saya mulai membunuh. Saya melihat waktu. Dalam tatapan saya, niat membunuh mulai muncul. Mendengar kata-kata ini, semua orang menjadi tegang. Saudara ini, selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Jangan terlalu mudah marah. Pada saat itu,
Suara dalam bar menggema dengan dalam. Semua orang mendengar suara itu dan memberikan jalan. Kemudian terlihat Chu Beilan yang mengenakan setelan hitam. Dia keluar dengan cepat dari dalam bersama adiknya yang mengenakan pakaian ketat. Ketika Chu Beilan melihatku, di dalam tubuhnya, sel parasitnya tiba-tiba mulai bergolak. Chu Beilan. Aku mengangkat alisku dan melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak tahu bagaimana menyapa saudara ini. Setelah tahu bahwa orang di depanku ini bukanlah orang baik, Chu Beilan maju dengan senyuman dan mengeluarkan sebatang dupa lalu menyerahkannya. Kehadiran yang bahkan membuat sel parasitnya yang tingkat penguasa merasa takut. Chu Beilan tidak berani menunjukkan sedikit pun sikap permusuhan. Aku menerima dupanya dan berkata pelan. Aku bersiap untuk membentuk sebuah organisasi untuk melawan. Organisasi pejuang kuno dan monster parasit. Tidak tahu apakah kalian tertarik untuk bergabung. Mendengar kata-kataku, Chu Beilan sedikit terkejut di dalam hati. Kami dan monster parasit memulai dari tempat yang sama. Namun, para pejuang kuno telah berkembang selama ratusan hingga ribuan tahun. Kita mampu melawannya. Aku menggunakan nyala darah suci untuk menyalakan dupa di tanganku sambil mengejek. Beberapa orang aneh tidak ada yang bisa dihadapi. Chu Beilan ragu. Aku memberikanmu waktu 3 menit untuk mempertimbangkan. Jika kalian tidak berniat untuk mengikutiku, maka aku terpaksa harus membersihkan musuh di masa depan lebih awal. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengancam dengan jelas. Chu Beilan mengernyitkan dahi. Dia tidak ingin berseberangan dengan pihak resmi. Tidak ingin menyinggung pria berbahaya ini. Saat dia bingung, suara Chu Xiaoxiao terdengar. Kamu siapa berani meminta kakakku untuk mengikuti? Mendengar suara itu, aku berbalik. Sebuah cahaya merah muncul dan langsung melesat menuju kepala Chu Xiaoxiao. Melihat situasi itu, Chu Beilan dengan cepat berdiri di depan adiknya. Tangan kanannya berubah menjadi kristal berwarna emas gelap untuk menghalangi cahaya merah itu. Aku tidak merasa terkejut karena ini. Dia berkata tanpa ekspresi. Karena kalian memilih kematian, aku akan mengabulkan permintaan itu. Saudara, adik keluarga, beri dia kesempatan. Chu Beilan merasakan niat membunuh di mataku dan segera berbicara. Aku bersedia mengikutimu. Membangun kekuatan yang melampaui segalanya. Xiao-Xiao, apakah kamu tidak datang untuk meminta maaf? Maaf. Chu Xiao-Xiao maju dengan wajah pucat dan gemetar. Saat itu dia merasa seolah-olah dia akan mati. Aku menjawab dengan datar. Hanya sekali ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengkhianatiku, aku pasti akan menelannya hidup-hidup. Tidak berani. Semua orang berbicara serempak. Kalau begitu, telan saja. Aku menggunakan tanganku dan dari tubuhku keluar satu lagi parasit berwarna merah hitam. Terpisah terbang mendekati semua orang. Setelah mereka menelan parasit ini, akan terbentuk tanda parasit di dalam tubuh mereka. Jika suatu saat aku dibunuh, mereka hanya akan dalam batasan tertentu. Dalam waktu yang ditentukan, balas dendamku bisa terhapus. Jika tidak, akan meledak dan mati. Orang-orang yang hadir melihat keadaan itu langsung menelan ludah tanpa ragu. Sangat baik. Melihat adegan ini, saya mengangguk dengan puas. Mulai sekarang, kekuatan kita akan disebut kuil naga hitam. Saya akan menjadi pemimpin kuil. Kamu, Chu Beilan, akan menjadi wakil pemimpin kuil. Silakan masuk, pemimpin kuil. Chu Beilan tertawa pahit dalam hati dan mengajak saya masuk ke dalam bar. Bar ini, termasuk Chu Beilan dan adiknya, memiliki total 33 parasit. Semuanya berada di tingkat 2 dengan kelas A dan di atasnya. Hanya beberapa orang di tingkat tinggi yang berada di tingkat 3. Bar ini biasanya adalah tempat untuk berdiskusi. Chu Beilan membawa saya ke sini. Di antaranya ada Chu Xiaoxiao dan 2 parasit S-Class. Setelah duduk, Chu Beilan berkata dengan pahit. Pemimpin kuil saat ini dicari di seluruh internet. Kekuatan para pejuang kuno pasti kamu juga tahu. Jika mereka tahu ini adalah markas kita, saya khawatir tempat ini akan dihancurkan dalam sekejap. Chu Xiaoxiao, Wu Rui, dan Zhao Fei semua mengangguk. Kalian berpikir bahwa para warlock kuno tidak bisa digoyahkan. Aku bersandar di sofa. Melihat mereka begitu menghormati para warlock kuno, mata saya menunjukkan sedikit penghinaan. Malam tadi saya telah membunuh tidak kurang dari 300 warlock kuno. Saya juga membunuh 10 warlock kuno tingkat awal. Mereka tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Nanti saya akan membawa kalian untuk membunuh sedikit sebagai latihan. Membunuh warlock kuno tingkat awal untuk berlatih. Chu Bei dan yang lainnya terkejut mendengar itu. Malam tadi, pihak resmi sudah mengumumkan keberadaan warlock kuno. Bahkan tingkatan mereka juga diumumkan. Masing-masing adalah 9 lapisan tingkat belakang. Tingkat awal, tingkat menengah, tingkat akhir puncak. Guru besar tingkat 7 di luar guru besar tingkat 6, raja tingkat 7. Melihat ekspresi terkejut Chu Beilan dan 3 lainnya, mata saya menunjukkan penghinaan. Sebuah ekor berwarna darah tiba-tiba muncul dari belakang saya, mengambil apel di meja dan membawanya ke depan saya. 3 hari kemudian di bawah tanah kota Yunjiang, akan tumbuh banyak sulur parasit. Sulur ini akan berbuah merah darah yang disebut korban darah. Setelah digunakan, dapat dalam waktu singkat meningkatkan kekuatan penyusup dan monster parasit. Mendengar itu, ekspresi 4 orang Chu Beilan sedikit berubah. Mereka dengan tepat menangkap informasi kunci. Meningkatkan kekuatan. Mereka sangat takut pada para pejuang kuno.
Alasannya tidak lain adalah kekuatan mereka yang terlalu lemah. Namun saat ini ternyata ada yang bisa membuat mereka. Buah yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Namun buah ini juga sangat berpengaruh bagi para pejuang kuno. Aliansi Tianwu pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya melihat keinginan di mata 4 orang itu dan ada kilatan ketegasan. Oleh karena itu, selama 3 hari ini, kita harus merekrut lebih banyak penyusup. Mengembangkan anggota kuil naga hitam. Pemimpin kuil. Maksud Anda kita harus menghadapi para pejuang kuno dalam 3 hari? Beilan bertanya. Kenapa? Apakah kamu takut? Saya berbicara dengan dingin. Tuan, saya tentu sangat ingin merebut kesempatan dalam 3 hari ke depan. Chu Beilan menggelengkan kepala. Namun, kekuatan tertinggi di Black Dragon Hall adalah kami. Beberapa anggota senior kami juga tidak lebih dari itu. Saya khawatir tidak dapat mengandalkan para pejuang semesta. Para pejuang kuno hanyalah sekumpulan orang yang tidak terorganisir. Kalian tidak perlu khawatir tentang ancaman dari para pejuang semesta. Saya akan menghapus mereka semua. Yang perlu kalian lakukan hanyalah memburu para pejuang pasca selain itu. Dan mengumpulkan sebanyak mungkin buah darah kurban. Keenam jenis relik saya adalah tingkat SSS yang tak tertandingi. Saat ini, kekuatan darah saya bahkan telah mencapai tingkat 4. Ditambah dengan kekuatan relik lainnya. Para pejuang kuno di mata saya hanyalah semut. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah para pejuang kuno dengan tingkat master. Hanya saja, saya tidak tahu seberapa banyak kekuatan dari seorang pejuang kuno master. Seorang pejuang bisa meningkatkan kemampuan saya berapa banyak. Mendengarkan pejuang kuno di sekeliling saya, mereka seperti semut. Chu Beilan, Chu Xiaoxiao, Wu Rui, Zhao Fei. Keempat orang merasakan gelombang kegemparan di dalam hati mereka. Ngomong-ngomong, kalian seharusnya belum tahu bahwa antara parasit dapat saling menelan, bukan? Pemimpin, maksud Anda adalah? Chu Beilan dengan hati-hati bertanya. Parasit dapat saling menelan. Ini jelas merupakan berita yang mengerikan. Terutama di dunia akhir zaman yang tidak beraturan saat ini. Jika parasit-parasit itu tidak mau bergabung dengan kita, maka bunuh saja semua. Menelan sel parasit mereka. Aku menunjukkan senyuman yang haus darah. Tapi, pemimpin, apakah ini tidak terlalu kejam? Chu Beilan berbeda dari dirinya sendiri. Meskipun dia sudah menjadi parasit. Namun, dia belum pernah mengalami kekejaman itu. Di dalam hati masih tersisa seberkas kebaikan. Kejam. Aku tertawa dingin. Dalam sekejap, sebuah ekor berwarna hitam kemerahan tiba-tiba muncul dari belakangku. Sekejap menembus bahu kiri Chu Beilan. Darah mengalir mengikuti ekor dengan tenang. Anggota. Pupil Chu Beilan langsung mengecil. Dalam hati muncul perasaan krisis yang besar. Menghadapi dirinya sendiri, Chu Beilan tidak ragu sedikit pun. Selama pihak lawan mau, dia dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Saya mengerti, Yang Mulia. Chu Beilan bergetar dan perlahan menundukkan kepalanya. Saat ini, dia juga sepenuhnya menerima semuanya. Menggunakan segala cara untuk menelan dan menjadi lebih kuat di dunia akhir zaman. Saat itu, seseorang dengan penampilan preman. Parasit menyerbu dan berteriak dengan terburu-buru. Bos, ada sekelompok pejuang kuno. Mereka melukai beberapa saudara kita. Wajah Chu Beilan tiba-tiba mendingin. Apa situasi ini? Bagaimana mungkin kelompok pejuang kuno ini berani bersikap begitu angkuh? Chu Xiaoxiao langsung marah bersuara. Bos, Nona Xiaoxiao. Sebagian besar dari kelompok ini adalah pejuang kuno dengan tingkat puncak bawaan. Saudara-saudara semua bukan tandingan. Katanya sedang mencari penjahat buronan. Para pengganggu parasit menunjukkan ekspresi kesakitan. Tingkat puncak bawaan. Chu Beilan agak terkejut. Di antara semua yang hadir, hanya dia sendiri yang berada di tahap akhir tingkat 3. Dapat dengan susah payah mengandalkan bakat level penguasa dan pejuang kuno dengan tingkat puncak bawaan bersaing. Chu Beilan hanya bisa melihat ke arah saya. Dengan tatapan meminta bantuan kepada Tuan Gereja. Saya perlahan berdiri dan berkata dengan tenang. Baiklah, mari kita bersihkan beberapa semut ini terlebih dahulu. Saat ini di lobi bar. Tergeletak di tanah ada belasan parasit yang menderita dan merintih. Sementara itu, lebih dari 30 pejuang kuno dengan tingkat puncak bawaan. Mereka menatap dengan ejekan kepada parasit yang masih bertahan. Saya bahkan mengira parasit-parasit ini memiliki kemampuan yang sama seberapa hebatnya. Ternyata mereka semua adalah sampah. Cepat panggilkan penjahat itu ke sini. Jika tidak, kalian tidak perlu berharap. Sambil berbicara, seorang pejuang kuno memegang golok. Ia langsung memenggal kepala seorang monster parasit. Berani sekali kau. Melihat adegan ini, sisa monster parasit menatap dengan mata merah. Salah satu monster parasit bahkan mengeluarkan raungannya. Kulitnya membentuk sebuah baju zirah kristal hitam. Di tangannya perlahan muncul sebuah bilah pisau kristal hitam. Dalam hitungan detik, monster parasit yang bersenjata baju zirah itu mengangkat bilah pisau kristal hitam itu dan melesat seperti peluru. Bilah pisau itu langsung mengarah kepada kepala pejuang kuno yang memegang golok. Yang terakhir menunjukkan senyum dingin. Ia juga mengayunkan golok yang ada di tangannya untuk melawan. Dalam sekejap, bilah pisau kristal hitam monster bersenjata baju zirah itu hancur. Seluruh tubuhnya langsung terlempar keluar. Terdengar suara dentuman dan menabrak dinding hingga menyebabkan lubang. Asap pun menyebar.
Sungguh benar-benar sampah yang tidak tahu diri. Seorang pejuang bawaan yang memegang pedang kapak mengeluarkan tawa sinis. Namun tiba-tiba, dari dalam kabut debu muncul ekor berwarna darah. Seketika itu menembus jantung pejuang bawaan tersebut. Jantungnya diangkat tinggi ke atas langit-langit. Adegan mendadak ini membuat semua pejuang kuno berhenti bertempur. Dengan waspada, mereka memandang ke dalam kabut debu. Dan pada detik berikutnya, 5 ekor kembali meluncur dari sana. Dalam sekejap, lebih dari 10 pejuang bawaan lenyap. Hanya pejuang bawaan yang berada di puncak yang selamat. Dalam sekejap, ruang sudah penuh dengan darah. Dan saat ini, sebuah bayangan hitam melangkah keluar dari kabut debu. Saya mendengar kalian mencariku. Detik berikutnya, para pejuang kuno tampak seperti menghadapi musuh yang tangguh. Terlihat seorang yang keluar dari asap dengan mata berwarna aneh. Memiliki 6 ekor kristal hitam merah yang tumbuh di punggungnya. Seluruh dirinya dipenuhi dengan aura brutal dan haus darah. Di belakang, terletak 2 naga jahat yang menakutkan. Setiap gerakan memancarkan kegelapan tiada tara. Seolah-olah hanya butuh sesaat bagi mereka. Untuk kehidupan mereka ditelan habis. Mataku yang dingin menatap para pejuang kuno. Sementara itu, sebuah tekanan kuat menyelimuti seluruh tempat. Suaraku yang tak terbantahkan seolah-olah sang penguasa turun. Siapa yang mengirim kalian? Ini berasal dari kekuatan saripati penguasa yang ada pada diriku. Dapat melepaskan tekanan menakutkan yang mengguncang segalanya. Seperti penguasa mutlak dari segala sesuatu di dunia. Membuat semua makhluk tidak dapat melahirkan niat untuk melawan. Jangan bunuh aku. Pada saat itu, pejuang kuno yang awalnya angkuh langsung kehilangan keberaniannya. Di bawah tekanan saripati penguasa, mereka semua berlutut di tanah. Salah satu pemimpin ketakutan, dengan wajah pucat menjelaskan dengan gagap, Anda telah diburu oleh aliansi Tianwu. Tolong, jangan bunuh saya. Orang ini belum selesai berbicara. Ekor hitam merah di belakang saya sudah lebih dulu menembus tubuhnya. Dan dengan sekejap menghisap ki orang ini hingga menjadi mayat kering. Para pejuang kuno yang tersisa terkejut melihat pemandangan ini. Namun ketika mereka ingin bangkit melawan, mereka menyadari bahwa di hati mereka tak ada sedikit pun rasa melawan. Bahkan tak bisa bangkit. Seketika semua pejuang kuno menunjukkan ekspresi putus asa. Menyaksikan 6 jalur yang menakutkan dengan mata terbuka. Ekor itu menembus mereka satu persatu. Lalu menghisap mereka hingga menjadi mayat kering. Sepertinya tindakan aliansi Tianwu lebih cepat dari yang saya bayangkan. Saya menyipitkan mata. Sebelumnya saya sudah memperhatikan melalui ponsel. Perhatian pada bounty aliansi Tianwu. Namun tidak menyangka pejuang kuno ini bergerak begitu cepat. Sepertinya perlu mempercepat ekspansi Istana Naga Hitam. Saat ini, di belakang saya terdapat banyak monster parasit. Dalam hati mereka semua timbul gelombang kejutan yang besar. Mereka hanya merasakan aura mengerikan yang ada pada diri saya. Hingga tidak bisa tidak bergetar. Dalam hati mereka timbul pikiran untuk tunduk. Melihat ini, Chu Beilan langsung mengumumkan kepada semua yang hadir. Semua monster parasit dengan suara keras. Semua orang dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kita akan mendirikan sebuah kekuasaan yang khusus untuk monster parasit, Istana Naga Hitam. Dan orang di depan ini adalah tuan pemimpin kita, Wu Xie. Semua monster parasit tertegun mendengar ini. Raut wajah mereka menunjukkan keheranan yang mendalam. Sosok ini yang menghapus semua pejuang kuno bagaikan semut, adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ternyata adalah tuan pemimpin mereka. Dengan saya seorang saja, 30. Lebih dari beberapa pejuang kuno peringkat awal setelah. Hanya dalam waktu 1 sore. Awalnya hanya ada lebih dari 30 monster parasit. Istana Naga Hitam membengkak lebih dari 4 kali lipat. Jumlah monster parasit telah mencapai 120 orang. Aku bersandar di sofa di Istana Naga Hitam. Di depan saya, selain wajah-wajah yang familiar seperti Chu Beilan dan Chu Xiao-Xiao, ada 3 monster parasit lain yang dengan sukarela bergabung dengan kuil Naga Hitam. Di antara mereka, 2 adalah monster parasit tingkat S. 1 adalah monster parasit tingkat SS. Sekarang, pemimpin kuil Naga Hitam kami telah menjadi kekuatan monster parasit terkuat di kota Yunjiang. Saat ini, anggota kami masih terus bertambah. Diperkirakan hari ini jumlah anggota kita akan mencapai 200 orang. Chu Beilan melaporkan dengan hormat. Di antaranya, ada 132 monster parasit tingkat 1, 48 parasit tingkat kedua, 13 parasit tingkat ketiga. Itu masih belum cukup. Orang-orang ini masih jauh dari cukup. Pada saat ini, ada kilatan kebengisan gila di mata saya. Kumpulkan semua anggota kuil Naga Hitam. Hancurkan semua kekuatan monster parasit. Semua yang tidak mau bergabung dengan kuil Naga Hitam akan ditelan habis. Saat ini, di Aliansi Cabang Petarung Langit Kota Yunjiang, di dalam kantor pemimpin Aliansi Bangunan Utama, seseorang yang bernama Li Jiansheng. Di mata pria parubaya itu berkilau seberkas niat membunuh. Jadi, itu adalah Black Dragon Hall? Biarkan kalian melompat lebih banyak selama beberapa hari lagi. Di sisi lain, salah satu kekuatan parasit dari 10 kejam. Saat ini, di dalam sebuah ruangan yang gelap, 10 besar parasit dari 14 klub berkumpul di sini. Topik yang mereka bicarakan adalah Istana Naga Hitam. Seorang pemuda berkata, pemimpin Black Dragon Hall ini memiliki kekuatan yang sangat kuat seperti yang dikabarkan.
Seseorang menghabisi lebih dari 30 pejuang kuno bawaan. Ini pasti adalah berita palsu yang dikeluarkan oleh Black Dragon Hall. Kita semua baru saja terlahir sebagai parasit. Meskipun dia adalah parasit tingkat tinggi, dia tetap tidak mungkin tumbuh menjadi kekuatan yang begitu mengerikan dalam waktu singkat. Parasit lainnya membantah. Terlepas dari kekuatan Master Istana Naga Hitam, jika mereka berani menghalangi perkembangan 10 kejam, bahkan jika itu langit, kami akan menelannya. Pemimpin 10 kejam, Tao Tiao, berbicara dengan suara lantang penuh percaya diri. Namun, detik berikutnya, pintu tiba-tiba didobrak oleh seseorang. Seorang anggota 10 setan berlari masuk dengan panik. "Tolong, selamatkan aku!" Parasiter itu berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Namun, terlihat sebuah ekor berwarna hitam dan merah. Ekor tajam itu menembusnya dari belakang. Dan seketika, nyawanya dihisap habis sehingga dia berubah menjadi manusia. Parasiter dari 10 setan melihat pemandangan ini dan wajah mereka berubah drastis. Tao Tie melihat ke arah pintu dan berteriak. Namun, detik berikutnya, tampak lagi sebuah ekor berwarna hitam dan merah melesat masuk dari luar pintu. Dalam sekejap, ekor itu menembus dada dua parasiter di sampingnya. Jeritan menyayat hati. Taat atau mati. Aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Tao Tie merasakan ketakutan meluap dari dalam dirinya. Detik berikutnya, Tao Tie pun menjatuhkan diri berlutut di tanah. Tidak hanya dia, 8 parasiter lainnya juga segera berlutut dan merangkak. Dalam pandangan, Tao Tie hanya melihat sosok hitam. Dengan mata yang berbeda-beda. 6 ekor tajam hitam merah yang menakutkan seperti sabit maut. Naga hitam jahat bagaikan datang dari jurang kelam. "Aku serahkan padamu." Pemandangan seperti ini terus terjadi di Istana Naga Hitam. Di antara kekuatan parasit di sekitarnya, pilihan yang tersisa bagi mereka selalu hanya satu. Tunduk atau mati. Tao Tie dari 10 organisasi Jahanam adalah parasit dengan tingkat kehidupan raja kelas S. Sebisa mungkin, itu hanya masalah yang saya selesaikan di jalan. Tujuan sebenarnya saya adalah, Kota Yunjiang adalah sebuah nama. Kekuatan parasit yang tidak terkenal, Mandala Prajina. Itu adalah salah satu kekuatan parasit teratas di negara ini di kemudian hari. Pemimpin mereka, Feng Wan, adalah seorang parasit kelas penguasa SSS yang tiada banding. Namun demikian, jika pemimpin Mandala Prajina tidak mau tunduk, saya akan melahapnya tanpa ragu. Evolusi relik penguasa saya. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasakan bahwa sel pemimpin di dalam tubuh saya sedang berevolusi dengan cepat. Pupilaku tanpa kendali berubah menjadi mata vertikal berwarna emas. Di permukaan tubuh muncul sisik-sisik halus berwarna emas. Pada saat yang sama, di tubuh saya meluap aura pemimpin yang megah. Para monster parasit dari 10 penjahat di sekitarku tergetar oleh aura ini. Mereka semua tak bisa menahan diri dan berlutut dengan satu kaki tunduk kepadaku. Ini adalah fenomena di mana sel pemimpin saya melangkah dari tingkat 3 ke tingkat 3. Pada saat ini, saya hanya merasakan bahwa saya memiliki kontrol yang lebih baik atas sel pemimpin. Ada perasaan seolah dapat menguasai segala sesuatu di dunia. Saya tidak tahu pada tingkat apa sel pemimpin telah mencapai saat ini. Kemudian saya langsung melihat ke arah seorang monster parasit yang jauh. Mata vertikal berwarna emas memancarkan cahaya emas yang lembut. Saya melihat bahwa monster parasit itu bertatapan dengan saya sejenak. Seolah-olah melihat suatu keberadaan mengerikan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Seketika, ia merendahkan diri dan merangkak di tanah. Hanya dengan tatapan mata bisa membuat orang tunduk, sudut bibirku terangkat seolah-olah menjadi seorang raja yang kejam. Kini kekuatan sel darah di dalam tubuhku telah mencapai tingkat 4. Sel penguasa telah mencapai tingkat 3. Sisanya sel naga hitam, sel dewa jahat, sel penghakiman, sel pembusukan semuanya berada di tingkat 2. Entah dengan kekuatanku yang sekarang, sampai sejauh mana aku bisa memaksimalkan kemampuan sel darah. Terlihat 6 jalur merah di belakangku. Ekor tajam dari kristal hitam. Di atasnya perlahan muncul jalur-jalur kristal merah gelap. Sementara itu, kedua lenganku juga berubah menjadi 6 kristal merah darah. Suatu aura pembantaian merah darah meledak dari tubuhku. Seolah-olah datang dari neraka, dewa pembantai. Inilah kekuatan dari sel darah. 6 sel utama. Setiap sel memiliki keunikan tersendiri. Kekuatan bakat dan jalur evolusi yang berbeda. Misalnya, bentuk pertama dari sel parasit hitam. Jalur bentuk adalah mengubah diri menjadi bentuk yang nyata, yaitu 2 naga hitam jahat di belakang saya. Sementara itu, sel penguasa dan bentuk pertama. Jalur ini adalah melepaskan aura penguasa. Pada saat yang sama, pupil saya juga akan berubah menjadi vertikal berwarna emas, termasuk sisik emas di tubuh saya. Semua ini adalah simbol dari sel penguasa. Sementara itu, sel darah dewa sebagai semua. Sel-sel parasit yang berevolusi paling cepat dalam Relikuiae. Setelah naik ke tahap pertengahan keempat, saya sepenuhnya menguasai jalur bentuk kedua dari sel darah dewa. Dewa api darah. Ketua saat ini sekitar kuil naga hitam. Kekuatan parasit hampir sepenuhnya telah dibersihkan. Semua parasit yang enggan bergabung dengan kuil naga hitam telah dibunuh dan ditelan. Chu Beilan melaporkan dengan hormat. Beberapa parasit terkemuka dari kota Yunjiang lainnya. Kekuatan tersebut mengetahui kami cepat berkembang setelah. Sepertinya bersiap untuk bersatu melawan kami. Pada suatu pagi,
Anggota Istana Naga Hitam segera berkembang pesat menjadi 300 parasit. Dalam sekejap, menjadi kekuatan parasit terkuat di kota Yunjiang. Saya sama sekali tidak peduli. Mereka hanya beberapa semut, jadi saya tidak perlu menghiraukan mereka untuk saat ini. Sekarang, satu-satunya tujuan saya adalah Ban Juntang. Feng Wanxi, parasit level SSS yang sangat dominan. Di kehidupan sebelumnya, Ban Juntang tidak terkenal di awal akhir dunia. Namun kemudian, mereka menjadi sangat terkenal. Pemimpin malam, Feng Wanxi, selalu bersembunyi di kegelapan. Hingga dia mendapatkan kesempatan 2 hari kemudian. Dia memanfaatkan pertarungan antara berbagai kekuatan. Dia merebut banyak buah pengorbanan darah. Setelah tumbuh menjadi parasit tingkat 5. Dalam semalam, dia menelan beberapa kekuatan parasit di kota Yunjiang. Bahkan, Serikat Yanu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ban Juntang. Melihat dengan mata kepala sendiri di Banjie Tang 1. Mereka semakin mendekati kekuatan teratas di seluruh negara. Jika Feng Wanxi bisa dimanfaatkan oleh saya, itu adalah hal yang baik. Di masa depan, aku pasti bisa menjadi tokoh penting yang menguasai dunia bagi Black Dragon Hall. Tetapi jika Feng Wanxi tidak mau, aku juga tidak keberatan untuk menelannya dan meningkatkan kekuatanku. Meskipun parasit tingkat penguasa SSS terbatas. Tapi aku tidak membutuhkan satu ini. Segala sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan untukku. Para pengguna parasit untuk Black Dragon Hall. Ini tentu akan menjadi makanan bagi Istana Naga Hitam untuk melambung. Namun, justru karena Banruo Hall tidak memiliki reputasi di awal. Sekarang aku juga tidak tahu dia berada di mana. Yang aku tahu hanyalah Banruo Hall berada di sekitar wilayah Dongjiang. Aku hanya bisa memerintahkan anggota Black Dragon Hall untuk mencari secara menyeluruh. Tuan Pemimpin Hall. Pada saat ini, seorang anggota tinggi dari Black Dragon Hall datang ke hadapanku dan membungkuk untuk memberi hormat. Orang ini adalah seorang anggota tingkat tinggi dari Neon Bar. Dan juga bawahan Chu Beilan yang bernama Wu Rui. Ada apa? Aku memandang Wu Rui dengan kedua mataku yang menawan dan berwarna berbeda. Wu Rui menundukkan kepalanya. Tim Tuan Marga Feng diserang oleh sekelompok pejuang kuno dan semuanya mati. Kapten Chu Xiao Xiao membawa sebuah tim untuk memeriksa situasi. Berita yang diterima mengatakan bahwa pihak lawan mungkin adalah pejuang kuno yang berada di atas tingkat bawaan. Pejuang kuno tingkat master. Saya menyipitkan mata. Tak disangka, orang-orang tua ini keluar begitu cepat. Apakah pejuang kuno yang dikirim oleh aliansi Tianwu untuk membunuhku? Atau pejuang kuno yang dikirim oleh Su Yuan? Saya tidak tahu. Tetapi saya sama sekali tidak takut. Bahkan saya tidak bisa menahan senyum kejam yang haus darah. Sungguh bingung tidak ada yang menguji kekuatan relik Dewa Darah. Kebetulan, saya akan menggunakan master ini untuk menguji kekuatan api darah. Di medan perang lain, sekelompok pejuang kuno yang mengenakan seragam tempur hitam saat ini sedang mengepung dan membunuh anggota Istana Naga Hitam. Dan anggota Istana Naga Hitam ini adalah tim yang dipimpin oleh Chu Xiao Xiao. Di langit, seorang pejuang kuno tua berdiri di atas ruang hampa. Tatapan dingin menatap sisi yang benar. Pertarungan antara parasit dan pejuang kuno. Nama orang tua itu adalah Dong Qianqiu. Dia adalah seorang pejuang kuno tingkat master yang bersembunyi di kota Yunjiang. Di bawah, parasit dan pejuang kuno di Istana Naga Hitam masih bertarung. Namun saat itu, Chu Xiao Xiao meledak dengan potensi yang belum pernah ada sebelumnya. Lapisan demi lapisan logam gelap menutupi seluruh tubuhnya. Di belakang Chu Xiao Xiao, sebuah ekor berwarna gelap keemasan tiba-tiba menjadi padat. Sementara itu, kedua tangannya juga berubah menjadi sepasang cakar. Kegilaan muncul di matanya. Tingkat kehidupan SS yang dibawa oleh tubuh parasit raja. Penekanan garis keturunan alami menakut-nakuti seluruh arena. Chu Xiao Xiao tiba-tiba melesat dan membunuh beberapa pejuang kuno tingkat awal dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Dong Qianqiu menyipitkan matanya. Di matanya muncul kilatan dingin. Dalam hatinya, dia bahkan tidak bisa menahan rasa was-was sejenak. Dong Qianqiu tahu. Ini adalah penekanan yang dibawa oleh monster parasit yang kuat. Kalian semua, bertahanlah. Pemimpin kita pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Chu Xiao Xiao berteriak keras sambil membunuh para praktisi seni bela diri kuno. Anggota lain dari kuil naga hitam juga terpengaruh oleh semangatnya. Mereka semua mengeluarkan seluruh potensi yang ada dalam diri mereka. Mengeluarkan kekuatan terkuat yang terkandung dalam diri mereka. Pemimpin kuil naga hitam. Hanya saja, itu hanyalah serangga di bawah tingkat seorang master. Dong Qianqiu tertawa dingin. Saat itu, muncul sekelompok monster parasit di bawah. Mereka langsung menyerbu dan membantai para praktisi seni bela diri kuno. Melihat bantuan dari naga hitam, rekan di kuil Chu Xiao Xiao berteriak keras. Bantuan kita telah datang, jadi bangkitlah. Sekarang adalah kesempatan kita untuk membalas serangan. Mereka yang awalnya tampak menakutkan. Para praktisi seni bela diri kuno dibunuh dengan tidak terduga. Hanya bisa berkumpul dalam kelompok kecil. Menahan serangan ganas dari parasit Istana Naga Hitam. Di antara mereka, Chu Beilan membunuh yang paling ganas. Setelah mengetahui bahwa adik perempuannya dikepung dan dibunuh oleh pejuang kuno, dia segera bergegas ke tempat kejadian dengan cepat. Melihat Chu Xiao Xiao baik-baik saja, Chu Beilan merasa lega. Kemudian, kemarahan tanpa batas meledak di matanya. Berani mengganggu adikku.
Aku akan membuat kalian semua mati tanpa tempat peristirahatan. Dalam sekejap, peringkat SSS di tubuh Chu Beilan dari entitas parasit tingkat penguasa meledak. Kristal berwarna emas gelap dengan cepat muncul di tubuh Chu Beilan. Dia langsung mengangkat tangan dan mengarah ke yang terdekat. Seorang pejuang kuno yang memiliki bakat alami. Tepat di tengah dada, yang satu itu langsung ditembus. Darah segar memancar keluar dan langsung merenggut nyawanya. Tuan Kepala Keluarga, tolong selamatkan saya. Di sini, banyak pejuang kuno dari keluarga Dong. Mereka yang terdesak hanya bisa meminta bantuan kepada Dong Qianqiu. Wajah Dong Qianqiu saat ini benar-benar tampak suram. Di antara alisnya terpancar niat membunuh yang mengerikan. Kalian berani sekali bertindak semena-mena. Dari tubuh Dong Qianqiu mengalir energi membunuh yang dahsyat seperti lautan. Dari langit, energi tersebut dengan gila melanda setiap makhluk hidup. Sebagian besar monster parasit tergetar ketakutan oleh kekuatan menakutkan ini. Mereka menghentikan serangan dan hati-hati melihat ke atas. Semua harus mati. Namun, Chu Beilan seolah tidak memperhatikan Dong Qianqiu di langit. Dia mengangkat kepalan tangannya dan memukul lagi. Pukulannya mengenai tubuh pendekar kuno di depannya. Pendekar kuno ini dibunuh olehnya. Dia kemudian mengincar pendekar kuno berikutnya untuk terus membunuh. Chu Beilan tidak tahu apakah tingkat Mahaguru itu menakutkan atau tidak. Dia tahu bahwa tugasnya hanyalah untuk membunuh para pendekar kuno ini. Dan sang guru, tuan pemimpin pejuang kuno pasti akan menyelesaikannya. Anak muda, kamu cari mati. Dong Qianqiu melihat pemandangan ini langsung marah. Dalam sekejap, dia langsung melayangkan satu tamparan dari jauh. Energi yang mengesankan berkumpul membentuk cap tangan raksasa. Menggenggam kekuatan sang guru yang tak terhingga, menyerang Chu Beilan. Namun tiba-tiba terlihat sesuatu yang memancarkan bau darah, sebuah ekor merah besar. Seolah-olah menyerang dari jauh seperti ular raksasa. Cap tangan yang dihasilkan dari energi sejatinya oleh Dong Qianqiu seketika terserap oleh ekor merah ini. Dalam sekejap, kristal merah besar. Ekor itu tiba-tiba berada di depan dahi Dong Qianqiu. Wajah Dong Qianqiu berubah drastis, dia segera menggunakan langkahnya untuk menghindar. Namun meskipun demikian, Dong Qianqiu tetap terkena serangan yang menghantamnya dengan keras. Kemudian seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang putus tali. Seperti layang-layang yang jatuh ke tanah. Dengan suara gemuruh, debu bertebaran. Tanah itu menciptakan sebuah lubang besar. Setelah debu menghilang, dia berdiri gemetar dari lubang besar. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darah mengucur. Dan tidak jauh di depan Dong Qianqiu. Terlihat di belakang saya, ekor berwarna darah melambai-lambai perlahan mendekatinya. Penguasa Istana Naga Hitam. Dong Qianqiu dalam keadaan memalukan. Tercermin di matanya beban yang belum pernah ada sebelumnya. Saya berdiri di tempat. Helikopter besar berwarna darah terbang tinggi. Seperti seorang penguasa yang kejam. Saya berharap kamu bisa bertahan sedikit lebih lama di tanganku. Melihat sosok kejam yang seperti penguasa itu, Dong Qianqiu merasa takut. Ketakutan yang tak berujung berasal darinya. Dari dalam hati, muncul ketakutan yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dong Qianqiu hanya bisa berusaha berdiri dan berpura-pura tenang. Kamu adalah pemimpin Istana Naga Hitam. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Bagaimana jika kita duduk dan berbicara? Pembicaraan damai. Ekspresi wajahku menunjukkan kekejaman dan darah dingin. Kita sudah berada di ambang kematian. Apakah kamu bercanda denganku? Wajah Dong Qianqiu berubah sangat buruk. Penjahat. Jangan terlalu meminta lebih. Jika benar-benar ingin bertarung, kita akan saling jatuh. Dan kamu juga tidak akan baik-baik saja. Kata-kata Dong Yuqiu belum selesai. Yang berada di belakangku, seperti ular raksasa. Ekor berwarna darah langsung menyerangnya. Wajah yang pertama berubah drastis dan segera berusaha menghindar. Sementara ekor berwarna darah dengan cepat menyusup ke dalam tanah dan kemudian bergerak liar di bawah. Tiba-tiba meluncur dari tempat Dong Qianqiu berdiri. Dong Qianqiu tidak siap. Dalam sekejap, dia terkena serangan langsung dari ekor berwarna darah. Dia memuntahkan darah kental dan wajahnya juga menjadi sedikit pucat. Saya melihat hanya mulutmu yang keras. Aku mencibir, ekspresi kegilaan menyebar di wajahku. Maka biarkan saya lihat. Seberapa lama kamu bisa bertahan di tanganku? Suaraku terdengar. Seketika, ekor berdarah meledak sepenuhnya. Aroma darah mengamuk dengan gila. Jejaring kristal merah gelap muncul dari atas. Aku akan melawanmu sampai mati. Dong Qianqiu pada saat ini juga sepenuhnya mengerti. Jika saat ini tidak mengeluarkan semua kekuatan, yang akan mati adalah dia. Dengan pemikiran ini, aura guru Dong Qianqiu sepenuhnya meledak. Telapak tangan meledak. Dong Qianqiu berteriak dengan marah. Dia langsung menggunakan teknik telapak tangan terkuatnya. Dalam sekejap, aura yang menakutkan menyelimuti dengan tekanan guru yang mengerikan. Berkumpul di telapak tangan kanan Dong Qianqiu. Dong Qianqiu tampak seperti peluru. Terbang menyongsong ular raksasa berdarah itu. Namun hanya dalam sekejap saat tabrakan. Energi sejati Dong Qianqiu langsung terurai. Ekor berdarah langsung menghantamnya dan melontarkannya keluar. Di detik berikutnya, ekor berdarah yang besar terbagi menjadi 6 ekor kecil hitam merah. Sekali lagi, tepat menembus tubuh Dong Qianqiu. Diangkat tinggi di langit, darah mengalir deras. Sementara itu, di atas 6 ekor, jaringan merah tua terus bergerak.
Zenki Dongqiankyu juga sedang dikonsumsi dengan gila olehnya. Dalam sekejap, berubah menjadi satu. Seorang guru besar pun jatuh di sini.